Nanti kalau udah pada naik kita turun, biar aman di atas. Sabar ya teman-teman ya. Antum kan semua udah pada buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, ada yang tarawih, ada yang enggak. Gitu ya, sholat tarawih bisa di rumah, bisa berjamaah. Yang penting di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini, perbanyak ibadah. Jangan lupa yang wajib, baru sunnah. Jangan dahulukan sunnah, wajibnya kagak. Puasa iya, sholat kagak. Begitu teman-teman. Sambil menunggu dulu ya. Ya nggak Gus? Bener nggak Gus Mit? Gus? Jangan lupa juga. Iya, Bang Andi, ini lagi benerin colokannya. Oh, Masih ngerasa nggak? Masih ngerasa nggak? udah aman. Alhamdulillah. Masih kadang-kadang. Oh itu Mantap ya? anak-anak, bentar anak-anak. Resek-resek tuh. Ada kayak nggak bener colokan apa gitu. Begitu teman-teman, semangat. Jangan lupa juga kalau lagi ada kelebihan, nengok kiri kanan tetangga. Ya mungkin tetangga Anda butuh bantuan, ya bersedekahlah ya. Betul. Itu. Kenapa kok? Wih, Bang Arom sama si Koko. Emang dari dulu kan nggak makan kok. Saya kan nggak suka daging. Apalagi babi ya. Rom, di mute Rom, itu noise. Bang Arom lagi di zoom. Di Masjid Jakarta Selatan kok. Iya. Di mute. Itu teman-teman. Jangan lupa berbagi. Kalau zakat itu kan terbagi ya, zakat mal utamanya, zakat harta. Itu dikali dengan 85 gram emas, dirupiahkan sekarang, itu keluar 2,5% per tahun. Gitu ya, per tahun. Beda lagi infak, sedekah juga beda gitu. Jangan sampai ada saudara muslim kita mati kelaparan. Itu fardu kifayah namanya. Minta pertanggungjawaban kita semua. Jadi kalau di sekeliling kita ada saudara muslim kita atau siapapun di sana belum makan 2 hari, ya itu tanggung jawab kita semua. Segera berbagi lah, berbagi info aja. Insya Allah kita tim turun kok. Itu ya teman-teman ya. Menemukan sesuatu, oh ini kok nggak makan sih, kenapa gitu ya. Ya Bang Andi, informasi nanti lusa atau hari Senin, insya Allah ada 3 keluarga nanti yang akan bersahadat. Ini lagi didata dulu. Ada beberapa anggota keluarganya yang masih di luar kota, nunggu mereka kumpul semuanya. Nanti kita offline langsung di sana. Kalau nggak di kantor API, nanti di masjid. Boleh, di kantor apa aja juga bisa. Kejauhan. Oh ya. Bentar dulu, gue pindahin YouTube dulu bentar. Ya didoain ya teman-teman. Pak Haji Indra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pindah ke sini dulu ya, sebentar ya. Itu tetangga saya yang mau syahadat itu 3 keluarga, alhamdulillah ya. Doain aja teman-teman ya. Semoga sukses dan semoga lancar. Insya Allah 3 keluarga ya, bukan main-main loh. 3 keluarga ini sekitar 11 orangan itu jumlahnya. Sekitar 11 orangan. Bagi teman-teman Oten yang merasa kepanasan, kejang-kejang, silahkan ya. Silahkan, itu derita kalian. Siapa suruh menuhankan anak orang? Kemarin juga Kang ada yang hubungi saya, Ibu Teresa.
ada temannya perempuan ingin bersyahadat tapi offline. Terus Ya bagus lah kalau offline. beliau masih luar kota, nanti kalau udah sampai Jakarta baru dia temenin temannya perempuan. Mbak Teresanya udah mualaf. Itu teman-teman. Malam ini jadwalnya apa, Kang? Bang Juma sama 3 pendeta. Jam berapa? Ini bentar lagi nunggu jam 9 pulang dari gereja. Oh, gereja. Malam-malam. Iya, lagi pada rapat katanya di gereja. Iya, bagus, bagus. Arom kayaknya lagi di Zoom apa di mana dia ini bocah ini? Di Zoom. Bang Arom lagi di Zoom. Ya nanti kalau udah pada naik, enggak ya kami yang saya turun aja nanti. Kalau udah pada naik Banyuma gitu ya, kita mantu di bawah aja. Biar nggak merasa terlalu banyak muslim di atas. Cukup Bang Akang aja sama Gus Mitpa aja di atas. Ini saya baru Akan- nyampe rumah juga Bang Andi, baru nyampe rumah. Balik kanan juga. Iya, banyak cucian. Apa namanya, macetnya parah banget Bang Andi, 2 jam lebih, bayangin. Saya 2,5 jam sampai nyampe sini. Gila bener. Hari Jumat ekspor. Jadi kontainer itu loh malang-malang semua, ambil jalur kanan semua gitu. Enggak, ada kecelakaan emang tadi. Ada kecelakaan. Apa ya? Saya buru-buru, kata saya nggak bakal keburu nih debat nih. Tapi alhamdulillah keburu juga. Alhamdulillah. Kunci itu aku gantung Kang di situ. Dapat Iya ya? tahu, udah. Bang Andi bawa kunci kan? Ada dong. Iya. Gurunda belum ada di bawah ya, Gurunda ya? Sambil nunggu si Karyana. Yang lain jangan minta naik dulu ya, teman-teman yang lain jangan minta naik dulu. Ya, biar naik minta apa namanya, jangan minta naik dulu. Kalau misalkan kepijit nih, batalin aja permintaan naiknya. Saya suka berat ininya, di scroll susah. Atau dicentang sama moderator bisa tuh, kan ada centang tuh pembatalan naik kalau buat ini ya. Aduh. Teman-teman yang ada di YouTube semangat. Di Andi Selebes Channel, Andi Selebes Official. Di mana lagi Kang? Panglima Apologet Islam. Panglima Apologet Islam. Nontonlah YouTube yang Anda kenal orangnya berbicara lah ya. Jangan Anda nonton YouTube lain, terus Anda WA ke saya mana tahu gitu loh. Terus kata dia, Kang ada suaranya Bang Andi. Ya, tidak semua suara saya itu channel saya gitu loh ya. Al Alif Channel juga, Al Alif Channel. Al Alif Channel. Di teman-teman Al Alif Channel itu wajib Anda nonton lah, di like, share dan subscribe gitu ya. Kalau perlu itu ketik kata gabung atau langganan. Belum apa-apa ada pelanggaran ini. Aduh ya ampun. Enggak ada ketulis kok. Ini ada aju banding nih. Di saya. Arom. Hei. Dia lagi di Zoom Bang Andi, lagi ngobrol itu. Oh. Tanggal 4 nanti sesudah sholat tarawih ke rumahnya Om Billy, orang tua daripada Lula yang namanya anaknya ya. Kang, Jangan disebutin Bang Andi. nggak apa-apa, Jangan. nggak apa-apa lah, orang udah pada tahu kok semua. Tahlil 40 hari. Tapi artis pada datang ya, Raffi Ahmad juga datang, ratusan orang nanti datang loh, Kang.
Belum datang kakak? Siapa? Saya? Iya, datanglah. Enggak lah, masa saya artis datang? Bang Haji juga insya Allah datang tuh. Sekarang ngomong apa sih? Oh di Zoom dia. Nih, Bang Jumanya mana ya? Belum ini juga. Mana? Biasa tuh masih ngobrol sama anak-anak biasanya. Coba. Temanya apa kak? Kali ini. Temanya penggenapan Torah itu Al-Quran atau perjanjian baru. Oh, salam. Di mana kirim dah? Di rumah kan, di rumah. Jadwal Bilangnya ini udah live aja. lawan pendeta 3 orang. Oh ini malam kah? Iya, Ini malam. iya ini malam di roomnya si Akang, forum debat. Oh iya. Oke Kanda, oke. Saya luncur kalau gitu. Saya dulu. Sudah di live kan kayaknya di atas sana. Oke Pak Le, iya, makasih Pak Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Bu Karyana, selamat malam Bu Karyana. Iya malam semua Bang Arom, malam host. Iya malam. Bang Hendy kok di sini? Enggak, nanti. Ntar aku turun Bu, santai aja. Bu Karyana kenapa sih Capek sama baru gua? dari luar. Ah? Kenapa Maaf, kalau enggak ada lah. gua? Maaf, Nanya Anda doang, nanya dibatasi untuk beberapa penonton karena muka Bu Karyana nggak diterima sama TikTok. Waduh, kok gitu? Terlalu. Aduh. Adik Bu saya Karyana, jam 9. sambil menunggu Bu Karyana sambil menunggu mau nanya nih, apa bedanya Ibu Karyana dengan Kristen yang lain? Bedanya apa? Bedanya? Ya, Ya sidik jarinya beda. enggak mengenai masalah konsepnya kekristenan Anda dengan yang lain gitu loh. Perbedaannya apa? Ya nggak bisa dibilang orang SSJ nggak menuhankan Yesus, kami menuhankan. Ya Kristen lain tetap Yesus Tuhan. Oi. Kalau Tritunggal Jatuh. Tritunggal ya berbeda dengan aku. nah itu apa bedanya Bu? Tuhannya 3. Kita nggak Roh Kudus tidak pernah dituhankan. Kalau Bu Karyana Tuhannya berapa? 2? Bang Edi nanya mulu padahal lo tahu. Itu tuh aja pertanyaannya. Enggak, sambil nunggu aja dulu. Kalau Tritunggal Baru itu mereka apaan sih? mengatakan, Tuhannya 1 bukan 3. 3 pribadi, Tuanes. 1 hakikat. Moderator, saya jauh dari perangkat dulu ya. 5 menit mau bikin kopi. 3 pribadi, 1 hakikat kata dia. Ya udah berarti sama dengan Islam. Enggak Tuhan lah. yang Esa. Mana ada? Sama Bu. lah. Apa? Tapi satu. Aku nggak ada persiapan loh. Nggak ada persiapan. Mau. Nanti pendeta siapa yang naik? Bu Karyana. Hmm? Pendeta siapa yang naik nanti? Nggak tahu saya. Orang saya cuma undang adikku. Nggak ada persiapan. Orang dia tadi si Akang ini tadi tiba-tiba. Nggak bisa tiba-tiba. Orang harus ada persiapan loh. Apaan sih pakai persiapan? Itu juga. Enggak lah, materinya beda. Apa memang yang mau dibawakan? Materi apa? Materinya tadi. Ntar. Ini. Pengenapan hukum Taurat ada di perjanjian baru atau di Al-Quran.
Oh, Paham nggak? gitu. Ya, Pak. Paham nggak dirimu? Ya, gampang banget itu mah, merem ngejelasinnya. Ya udah pasti kalah kalian. Oh iya. Hukum Taurat ikut kepada Musa, ke Bani Israel. Orang Kristen mengikutinya, kan gitu. Oh iya. Iya dong, itu aja jawabannya dulu. Torah itu tidak mengenal Yesus, bahkan menolak Yesus. Siapa bilang? Itu orang Farisi. Yudaism sampai detik ini tidak menerima Yesus kok. Ya murid Yesus semua apa? Judaism? Mana? Judaism sampai detik ini gitu ya. Tidak ada Iya yang murid-murid Yesus semua Judaism. Ya murid-murid Yesus tidak ada yang menganggap Yesus Tuhan. Petrus, Tidak ada Petrus menuangkan Yesus, nggak ada itu. engkau adalah Mesias anak Allah. Mana? Ya Mesias bukan Tuhan. Ya Mesias itu kan Yesus, engkau lah itu. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Aduh, Itu, susah Bu. ini apa aku nih? Gak jelas. Tahu. Kalau hukum Taurat itu, ya pasti dong bersanad semua ke Injil dan ke Al-Quran. Di sana itu semua sumbernya tauhid, mengesahkan Tuhan. Syariatnya yang berbeda-beda, dilengkapi dengan ajaran Islam syariatnya, tapi konsep ketuhanannya ya sama, tauhid. Bahasanya berbeda sesuai bahasa kaumnya. Al-Quran lah yang komplit di sana menjelaskan. Kalau Anda bawa ke PB, nah, PB nanti ini sinkronnya di mana gitu loh ya. Nantilah Banjuma yang menjelaskan di sana ya. Kalau Itu kayak pun gini mah tiba-tiba merem, kalau kayak gini mah merem, nggak perlu Ya Bang belajar Juma tadi. yang bikin materi kok merem pula. Bang Juma yang bikin materi. Ya sabar dulu. Ini pun Rahmat nggak apa ini adik saya. Tiba-tiba nggak tahu dia konsepnya. Dia di gereja dia gimana mau belajar? Ya kan? Bang Rahmatnya di mana sekarang? Di gereja. Jakarta. Baru di jalan. apa? Jakarta. Jakarta. Oh. Sip lah. Katanya udah pulang kampung apa masih Jakarta? Udah lama di Medan saya. Oh. Akhir Januari. Ada rencana yang tidak direncanakan? Rencana apa? Ya gak usah nanya, ada rencana nggak yang Tiba-tiba. Apa? jadi Mesias itu harus dipahami arti Mesias. Apa arti Mesias? Mesias itu yang diurapi Tuhan, diurapi. Siapa yang diurapi? Ya Mesias ini, orang ini yang disebut Mesias, diurapi Tuhan, bukan Tuhan dia. Ya siapa itu oknum yang diurapi itu? Ya Yesus kalau di Bible Anda gitu. Ya. Tahu ya? Berarti dia bukan Tuhan gitu loh. Yo, terlalu besar Bapak itu mengurapi. Tuh Kak Darni. Oh, aduh, ketemu lagi nih Ibu PKK nih berdua nih. Di mana ada Karyana, di situ ada Bu Darni. Tapi Anda ini berbeda konsep. Kenapa Anda selalu akrab? Nggak apa-apa, yang Yesus jelas Tuhan. Tuhan Yesus. Asal jangan Yesus manusia kayak Arom. Kayak Arom, nggak percaya dia Yesus Tuhan. Yesus kan memang manusia, Bu. Datang sebagai manusia, datang. Iya manusia dia. Kalau Sebelum sebagai manusia, datang sebagai manusia, apa dia? Apa dia? Temannya
main. Waalaikumsalam. Kok kamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman non Semangat muslim. pagi. Pagi juga. Semangat pagi Bang Jumal. Iya pagi. Ada pula pagi jam berapa ini? Yang nggak tahunya kalian melihat nomor. Semangat Kak. Beda. Izin. Bu Karyana udah siap belum Pak Pendeta Rahmatnya? Udah ditelepon Bentar. sama Pak Sianipar. Nanti izin Jangan saya nanti turunin kepo mau yang bilang lainnya. bilang pendeta padahal nggak pendeta. Pak Bom Bom itu pendeta atau enggak sih? Bukan, tadi lagi Bukan. telanjang iris dia. Iya. Habis dia main tadi. Aku heran nengok Kristen ini ngapain lah kayak gitu saling-saling serang menyerang. Aduh hari gini masih serang menyerang. Iya, terus Bu Darni kapan asadunya? Aku asyhadu Tuhan Yesus adalah juru selamatku. No comment. Tidak bisa ditawar-tawar. Mau kasih 2 miliar, 3 miliar, tolak. Itu. Mana ada? Iya dong. Open cam, Ngapain Bu ku Darni, tolak open cam. lagi Tuhan Yesus kok yang cam, Bu menentukan Darni. kelak. Apa? Kak Dani berdandan lah on cam. Aku dari luar tadi. Modern nggak bisa Berdaster aku. Modern nggak Berdaster bisa juga on berdaster. cam. Rambutnya masih acak-acakan. Belum Enggak, dipirang berdaster dia. ini aku. Udah dipirang belum rambutnya? Udah kucet kemarin hitam tapi karena sering sampoan sekarang udah kayak mau pirang lagi loh Karyana. Aku mau pirang lagi lah nanti. Mau ku buat lagi seperti kemarin. Aku Jadi kan biar kayak, bilang Kak. biar kayak Yahudi rohani ya, Yahudi rohani gitu modernnya. Bukan, ubannya ada nongol di ujung, di atas. Ada nongol. Aku belum mau tua kali, masih mau umur 17 tahun. Bu Darni mau ikutan debatnya, Bu Darni? Di sini? Iya, tapi nanti gantian ada Pak Pendeta juga, Pendeta Ya nggak apa-apa Rahmat, kan pakai waktu. Oh, pakai timer menghadapi nggak Bang apa-apa. Juma satu orang. Pendeta apa nanti? Pendeta apa? Nggak tahu pendeta apa. Iya, kalau ada masuk pendeta, ya kami ya berdiam dong, mute lah. Atau di bawah juga boleh diturunkan, nggak apa-apa. Biar aja di sini biar seru Kak Darni kita Udah dulu. di sini nanti aku yang turun Bu Darni ya. Bu Darni di sini aja. Enggak lah, aku lah. Nggak apa-apa di atas, tapi jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Iya, kalau pendetaku itu nanti agak BTL, kumainkan lah. Mana tahu ya kan? Ku tambah-tambahi dikit. Boleh lah, Teman-teman boleh. muslim yang lain jangan minta multi naik dong. Ini agak berat nanti scrollnya. Jangan minta naik dulu ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Aku kepingin lah pendeta Advent yang pakar-pakarnya naik ke sini, tapi mereka nggak mau loh. Ku ajak Karyana. Saya undang Advent Nggak mau. sama Bang Juma nggak Takut sama Andi Selebes. Mereka bukan bilang, takut. Katanya Bang Juma ini masih sekecil anak PAUD bagi kami, katanya. Maaf Bang Juma. Nah itu. Jangan asal ngomong lah, aku bilang gitu. Ya naiklah kalian. Kalau tunjukkan dulu taring-taring kalian itu, aku bilang. Masa sekelas Diarni yang ke atas, aku bilang. Kalian lah Pak Pendeta, aku bilang gitu. Ada itu aku lagi. Anaknya tulangku ya, istrinya. Kau Orang tahu di doang Karyana Edward Purba, di Helpet dia pendeta. Itu. ya Bang saya Paten kali itu. tadi juga nggak mau dia bilang tak tahu aku pernah dengar lah Bang Juma tapi udah tau nggak kelas kita kayak gitu-gitu ngapain Iya. diperdebatkan katanya. Betul, katanya nggak kelas mereka katanya kayak gini, gitu. Ada. Padahal itu Cuma kayak, siram. pendeta Edward Purba itu kan ratusan udah dibaptisnya itu orang. Ada yang dari Muslim, ada yang dari Katolik, dari mana-mana, banyak udah. Keren dia. Mungkin di bagus. jalan dia ya. Saya nggak ada persiapan sama sekali. Kak Darni coba ini dulu. Konteksnya mana nih judulnya? Belum dibuat sama host nih. Kita bukan mau diskusi Karyana, tapi mau pendeta di sini. Kita jangan dulu. Bukan samanya. Nih Kak, tapi perlu Kakak tahu penggenapan hukum Taurat di Perjanjian Baru apa di Al-Quran? Kakak ingat itu? Penggenapan hukum Taurat. Hostnya lagi apa? Lagi ya. Yesus kan Penggenapan menggenakan. hukum Taurat
Di Al-Quran atau di Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru dong. Kok di Al-Quran pula? Di Al-Quran lah. Dia apa? Perjanjian Baru lah. Sebelum saya Di turun Perjanjian justru- Baru lah di Taruh Injil. dulu. Sebelum saya turun justru hukum Torah sama perjanjian baru itu bagian bumi dan langit, kontradiksi. Enggak. Mana ada contoh kontradiksi? satu. Mau contoh satu. Apa itu? Ya. Apa? Kata Ini di- sebelum datang pendeta ya, sebelum datang pendeta ya. Ya. Selingan dulu ini, selingan. Ya. Di perjanjian di hukum Taurat itu sunat itu wajib. Ya. Datang Galatia 5 nomor 2. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Berantem tuh. Gimana tuh? Pada diam. Mikir. Mikir. Sunat. Ini tunggu, aku pakai data ngomong sunat. Makanya kita menghadap di sini nggak boleh nggak pakai datang. Makanya buku kita di depan ini harus lengkap. Jangan asal-asalan. Sunat. Nah, ini dia. Nih. Ulangan 10 ayat 16. Sunatlah hatimu dan janganlah kamu lagi tegar tengkuk. Bukan nonotmu disuruh disunat. Di sini sunatlah kulit katan hatimu katanya. Wah, nggak ada itu. Lalu Ulangan 10 ayat 16. Lalu Harus. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkahku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan Kejadian jahatmu. 17:14 coba benar nih. Kejadian 17:14. Iya, itu perjanjian dengan Abraham kan? Dia bacalah. Ini banyak ini sunat. Kejadian 14, 17:14. Kejadian 17 ayat 14. Ini tanda sunat sebagai tanda perjanjian Elohim dengan Abraham. 17 ayat 14. Gitu. Ya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang bangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Itu. Harus diapain kalau tidak disunat? Iya, dikatakan di sini dilenyapkan, tapi Dilenyap. ini ulangan tadi. Nih, sunat Lanjut, sebagai Bang Ima, tanda udah ada materi, perjanjian terusin. Elohim. Itu Aku kan dibawa. dengan Abraham, Elohim dengan Abraham orang Yahudi. Bentar, Dengar ini. nanti belum Nih. mulai, belum datang Pak Pendetanya. Iya, belum. Ini masih Pemanasan, jangan turun dulu Bang Endi. Jangan turun dulu. Oh, Iya, jangan. Ini selingan. Perjalanannya ini jauh. selingan. Pulang. Bang Andi dibuka WA-nya Bang Andi. ya. Jadi menurut Bodarni Jauh sunat juga itu dia nih. wajib. Menurut Bodarni sunat itu wajib apa enggak? Enggak wajib kalau di organisasi Advent enggak wajib. Satu Korintus 7 ayat 18. Jadi Bang Handi disunat kulit apa menonokmu ya kan? Tapi engkau melakukan perzinahan, ya, berkhianat sama istrimu, mencuri, kau langgar 10 hukum. Itu sia-sia Tar dulu, ibadahmu. jangan kemana-mana dulu. Itu. Ya itulah artinya ini. 1 Kalau Korintus kalau hukum Taurat itu sunat itu wajib atau tidak di hukum Taurat? di hukum Taurat wajib. Wajib. Kalau di perjanjian baru? Di perjanjian baru itulah Wajib atau digenapi. tidak? Wajib atau tidak? Enggak wajib, enggak wajib. Jadi perjanjian lama hukum Taurat wajib, perjanjian baru tidak. Itu dengar. kira-kira tergenapi enggak? Ini dengar dulu nih ulangan Kena ini lagi. perjanjian lama. Ini Kena ulangan. lagi. Tunggu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kan 5 kitab Musa. Ini Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Elohimmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Kok double sih? Double. Dari siapa yang double itu? Siapa itu yang double?
Ya, itu dia. bongkar. Kita ini lagi kerak kulit hatam, kamu lagi ke sunat hati. Dua hal yang berbeda udah nih. Itulah yang penting sunat hati, Bang Handi. Jadi sunat kulup nggak perlu. Enggak lagi di perjanjian baru. Ya berarti hukum Taurat itu tidak sesuai dengan PB kalau bilang hendak lagi gitu loh. Tapi di ulangan juga enggak penting sunat ini. Di ulangan ada sunat hati, ada sunat kulup, ada Kan dua. perjanjian lama ini. Ada dua. Jadi jangan diambil dua-duanya terus dibuang satu gitu loh. Nah, itu makanya dikatakan di dalam satu sunat hati itu apa sih? Sunat hati itu apa sih? Sunat hati gini loh Bang Andi. Sunatlah kulit katan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Gitu loh. Segala bentuk kejahatan lah kita sunatkan hati kita. Apa artinya disunat apaku ini? Padahal berarti aku nggak berhubungan berzina, dengan kulup mencuri. itu. Itu maksudnya di perjanjian baru. Nah, yang kita bicarakan gitu di loh, sini Bang Andi. kulup, udah. Yang kita bicarakan di sini kulup. Bentar Bang Andi, Iya. Bu Karyana Iya. moderator di Kristen siapa Bu Karyana moderatornya di Kristen? Ini Kak Darni aja. Enggak, jangan Moderator aku di enggak. Kristen. Bu Karyana aja ya moderator Bu di Karyana Kristen. lah lebih profesional. Moderator di Muslim Ustadz Alif ya. Bu Karyana. Iya. Ustadz Alif ya. Boleh, boleh. Moderator di Muslim. Boleh. Ini Yeremia Saudara, 9 saudara. ayat 25 Bang Andi. Lihatlah waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa Udah, aku cukup lah, menghukum yang ke situ pada mana? orang-orang Ini waktu. yang telah bersunat. Dengar dulu bahwa aku menghukum. Dengar ya, jangan diganggu dulu. Yeremia ini perjanjian lama Nah, ini. kita bicara sunat kulup, kau bilang sunat hati, jadi dua hal yang Iya kau itu bicarakan. makanya nggak penting lagi sunat kulub. Sekarang Iya, yang penting berarti sunat hati. Sunat wajib itu untuk di perjanjian lama wajib itu sunat. Di perjanjian Makanya dengar, baru Bang- tidak. Bang- Dengerin dulu, jangan diperpanjang ini waktu. Harus Ya. sudah dikerat kulit hatanmu, itu wajib hukumnya. Sampai detik ini udah isem, wajib disunat. Kalau di perjanjian baru tidak wajib lagi. Apabila disunat, Yesus tidak berguna. Itu jelas di sana. Oke, itu Itu. doang kok. Oke, Oke. deal ya, deal. Yang kedua lagi nih, yang kedua. Belum. Yeremia 9 ayat 25. Nggak usah lagi kayak Yeremia itu. Aduh. Dengar dulu, ini perjanjian lama. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Oke? Ya, dihukum karena apa? Ya nggak sesuai dengan hukum Elohim. Yeremia 9 ayat 26. Orang Kenapa Mesir, sih ini orang ini? orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling orang-orang Ya yang udah, diam cukup, di padang sunat udah gurun. ya. Ini saya Sebab hanya- segala udah bangsa cukup. tidak bersunat. Tunggu dulu. Sebab segala bangsa Wis. tidak bersunat dan segenap bangsa Israel tidak bersunat hati. Itu dihukum. Yang kedua nih ya. Ini saya coba poinnya aja nih sebelum mulai ini. Sebentar lagi saya mau turun. Kedua nih. Di Imamat 11 nomor 7. Babi itu haram. Oke. Ya. Di PB surat Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Pertanyaannya, babi itu sekarang ini statusnya haram atau tidak? Haram. Tapi kenapa Paulus menulis segala sesuatu halal bagiku? Beda. Itu konteksnya beda itu. Bego. Ceritanya beda. Kalau di imamat itu sudah dilarang. Inilah makanan haram, inilah makanan yang halal. Jelas firman Tuhan. Kalau di perjanjian baru itu tentang konteks tentang cuci tangan. Nah itu Ada. diolok-olok bangsa murid-murid Yesus karena hari itu murid-muridnya tidak cuci tangan. Lalu orang-orang Yahudi mengolok-olok mereka. Itu Coba baca konteksnya beda. Coba baca 1 Korintus 6:12. Lama kali Pak Pendetanya. 1 Korintus 6:12. Ini dia. Ini mencari keadilan. Nasihat terhadap percabulan judulnya. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya kan? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi Sampai menurut mana? Bu Darni, babi itu haram apa halal?
Itu kan sudah di firman Tuhan, udah dilarangnya jangan-jangan. Terus berapa persen Kristen makan babi? Nggak tahu, tanya sama aku aja dulu. Enggak Kalau mau yang dia. lain tanya yang lain. Enggak mau dia. Artinya tidak sinkron dong. Aku dengan kan nggak PB. bisa menghakimi orang-orang. Bukan menghakimi. Mungkin karena penginjilan kita seperti ini, ada orang yang mendengarkan bertobat. Jadi babi itu sampai kapanpun tetap itu hukumnya haram. Haram, iya. Jadi Makanya kalau- ayatnya Yesaya 66 ayat 17, yang pemakan babi dan binatang yang menjijikkan tikus akan dihanguskan, kan katanya. Masih Dibasmi. lama. Masih lama kah? Sudah mulai kah? Lanjut mungkin dulu pembukaan Iya. ini dulu Banyuma. Ini kan apa? Hiburan ini, Bang Hiburan. Cuma. Hiburan. Masih Nanti lama kalau- kah? Cekaru di Bang Juma Indonesia. ambil tenaga aja dulu, ambil tenaga. Sudah Ambil. mengantuk. Masih Kan ada lama nyonya, lagi, Bos. kan ada nyonya di samping, kan bisa nggak ngantuk Bang Juma. Gimana sih? Percuma ada Ada bos nyonyanya itu di ikut samping. tuh. Nyonya dari mana? Dari Hong Kong. Ya. Tapi katanya Bang Juma sudah menikah, nggak ngundang-ngundang. Kalau aku nikah di Senayan. Menikah di sana. Siapa tahu dirahasiakan supaya penggemar Bang Juma nanti nggak kecewa, kan gitu. Belum. 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 Ya udah bisa lah Bang Juma sama siapa itu? Siapa itu Bang Handi yang cantik itu? Siapa sih? Lupa aku. Mbak De. Nggak jadinya sama Mbak De. Hei, jangan bahas itu. Ini lagi diskusi. Ih kan cantik kali dia itu Bang Juma, Mbak De. Aku setuju kalau sama itu loh. Tapi saya mau nanya Bu Dardi, waktu melihat Bang Juma pertama kali gimana? Apa? Waktu ketemu Kenapa? Bang Juma pertama kali gimana kesannya? Ya kesannya ya karena memang dulu aku juga penggemarnya Bang Juma ya kan. Ya senang lah. Walaupun dia menghujat Tuhan Yesusku. Loh, di mana lagi Bang Juma menghujat? Ada-ada aja kau. Kalau menurutku ya menghujat lah Tuhan Yesusku. Tapi karena aku memang 80% penggemarnya Bang Juma, ya ya senang dong aku. Terpaksa pelukan ya. Bukan bukan dipeluk kali gitu Bang Andi, enggak. Cuman aku yang megang Bang Juma gitu. Kalau Bang Juma kayaknya risih, dia nggak senang gitu dia. Karena kan saat itu kan puasa. Gitu. Aku yang salah. Karena kan puasa nggak boleh seharusnya bersentuhan kan. Tapi Ya, karena Bang Juma Bu baik. Darni jangan terlalu mengamalkan amsal. Jangan lari ke situ. Aku masih terpercaya di Pancur Batu ini, bisa dicek. Bagaimana Ibu Darni di Pancur Batu ini? Kalau Iya. kayak perempuan-perempuan yang lain itu, aduh udah 5 pun 1 tahun 6 pasangannya. Bu dari ini masih perawan teman-teman. Enggak. Anakku udah 2 teman-teman. 2 anakku udah besar-besar, umur 23 dan 28. Bu Darni sudah separuh abad. Enggak lah. Yang kayak gitu sudah jauh. Tinggal menunggu kedatangan Yesus, Tuhan Yesus, dan menjaga keluarga kecilku ini, dan menunggu anak-anakku menikah. Nanti ku undang kalian ya kalau menikah anakku ya. Boleh. Datang nih Teman-teman. kalian, Bang Juma. Ya. Ya datanglah Kak. Datang Ya lah. kalau Karyana udah Nanti. pastilah. Kalau diundang datang lagi. Ya pasti. Bang Handi, semualah yang mau datang. Bang Arom, ya datang ya kalau diundang ya. Iya. Tapi ongkos masing-masing ya Bang Juma. Apalah ini si rambut pirang ini? Bulan berapa Kak pestanya? belum ada pacarnya. Belum ada pacarnya. Belum ada. Rencana Bu Darni Ya berapa nanti sama babi lah. kok? Umur berapa Darni, dia? Rencana nanti babi berapa korban babi? Enggak bisa kan kami Advent babi, enggak bisa. Oh enggak. Mana Lembu. bisa? Lembu nanti lembu atau lembu lah. Mahal Kalau dia kali ada- itu lembu. Wah Rahmat masih mau pulang dia. Ya pasti Masih lah. jalan. Itu Jadi kan adat. ada ini, ada pendeta juga. Sebenarnya pendeta dibilang evangelis lah ya, dari Papua. Nanti dia nggak heran lihat saya berjumlah begini karena
dia Advent. Memang wanita harus begini sebenarnya, Kak. Sebenarnya ya. Tapi enggak loh Karyana, karena ada ayatnya di 1 Korintus berapa itu? 15 ayat 17 ya. Kerudungmu adalah rambut panjangmu katanya. Itu ada ayatnya. Sebenarnya kita wanita harus rambut panjang, nggak boleh gonjes, nggak bisa harusnya. Rambut panjang pinomat sebahu lah gitu. Padahal aku udah kupotong. Heran si Arom. Oh ya Rom. Pura-pura apa dia? Pura-pura nggak tahu dia. Kalau dulu dibilang Bang Arom ini, nanti Bu Darni ku bikin jadi apa aku narasumberku. Aku senang sekali katanya. Tahu-tahu udah berkhianat dia. Dia kemarin katanya mau sama saya nggak pernah berjanji apa-apa. Cuma dia bilang jangan dengar-dengarin kata orang Bu Karyana. Nggak ada itu. Iya. Padahal nyatanya mendua hati memang nggak bisa, nggak bagus. Harus fokus satu tujuan terus gitu. Matanya melirik-lirik ke sini. Matanya itu melirik dia, curi-curi pandang dia. Mungkin Bu Karyana, istrinya di samping. Bu Karyana udah di kontak apa masih di jalan Pak Pendetanya? Iya di jalan dia. Oh ini pendeta Telepon kita bolak-balik Karyana. lagi nih. Pendeta kita ini Karyana. Advent pendeta. Siapa ya? Tadi Bu Darni bilang loh Bu Karyana, siapa tahu nanti Biasa lagi pendetanya botol saya yang ini kata Bu. Mana ada aku bilang botol. Penginjilan. BTL-nya aku bilang, BTL-nya. BTL itu botol itu. BTL-nya aku bilang. BTL itu botol loh. Masa digituin pendeta Bu Enggak. Karyana? Aduh, bro. Mana ada botol BTL. Benar nih pendeta ini ahlinya Melkisedek. Kita lihatlah, semoga Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Orang mana dia? Di mana tinggalnya? Kok lama kali? Sebenarnya walaupun di Amerika tinggalnya, kalau sudah waktunya sekian jam sekian harus tepat waktu dong. Iya, jam berapa tadi janjinya? Iya Bang Handi, jam berapa? Sehat Bang Juma. Sehat Dinda, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abis ini jimit. Iya. Lagi di Apa, jalan. Jimmy? Masih. Jimit itu Google Meet Bu Darni. Oh, Suruh Sehat, aja Bu Darni. naik, meskipun di jalan, tak apa-apa pun di jalan. Jangan sampai kita menunggu ternyata pendetanya ini ketiduran lagi. Jangan-jangan udah disalibkan. Enggak. Beliau di gereja. Di gereja. Bagus itu. Kan malam sahabat ini. ini malam sahabat. Nih Kak Darni nih tanya nih. Kalau pendeta itu sibuk. Iya Ya udah nggak apa-apa di gereja sekali aja diperdengarkan jemaat di situ. Mana lah mau dia Nggak nanti bisa gitu Bang Juma. ngomong ada jemaatnya. Nggak bisa. Makanya Di gereja kami nggak boleh gitu. Belum pulang terawih ya Bu Karyana ya? bukan terawih malam sahabat itu mereka sibuk. Malam sahabat loh, malam pembukaan hari Iya tahu, sahabat. iya tahu Bu Darni, iya tahu. Malam sahabat kok malam minggu. Bukan malam mingguan, bukan. Ini Iya ibadah tahu dia. benar. Makanya jam 6 terbenam matahari, jam 6 tadi terbenam matahari itu kan udah tiba hari Sabat. Itu udah hari kudus. Kenapa lari Toko ke udah minggu tutup. sahabatnya? Ya nggak ada data. Di mana ada data? Hari Minggu, hari Sabat nggak ada. Hukum Tuhan yang keempat menguduskan hari Sabat. Jadi Iya, kita nggak berani nukar. Kenapa nggak kembali ke bahasa Yunani atau bahasa Ibrani aja? Sabat kan bahasa Yunani itu sabaton. Bahasa Ibrani juga sabat. Itu jatuhnya di hari Sabtu. Ya udah, bener kan? Iya. Kami Sabtu. Iya, jadi apa ya bilangnya? Kemarin Jumat jam 6 sore itu sudah masuk Sabat. Sampai tadi 18.00 Sabatnya. Kalau sekarang sudah bukan Sabat lagi, udah masuk hari pertama ini, hari Ahad. Enggak lah Bang Juma.
Pembukaan Allah, hari ya Sabat Karim. itu jam 6.15 terbenam matahari. Dia Hari udah tiba Jumat hari Sabat. jatuhnya. Oh, nggak tahu aku. Hitungannya setauku seperti itu di Indonesia. Hari Jumat jatuhnya pukul 6 sore. Iya. Habisnya nanti besok jam 6 Hari i- terbenam hari lagi Bang ini. Juma. Hari Enggak ini dong. habisnya jam 6. Enggak, ini masih hari Sabat. Habisnya besok. Besok jam 6.15 terbenam matahari, habislah hari Sabat. Gitu, udah boleh lagi kerja. Gitu, udah bisa kita bisnis. Kalau Sabat ini kudus, suci. Kan 24 jam, Bu. 24 jam. Iyalah dari kok 24 jam. 24. Iyalah dari jam 6.15 ke jam 6.15 Sabtunya lagi. Iya, dari 24 jam. Iya, 24 jam itu berarti hari ini pukul 6 tadi. Ya, Kalau baca- perhitungan hari itu terbitlah terbenam matahari dan terbit kembali dari jam 6 ke jam 6. Kata Bang Juma Karyana, hari ini udah habis hari 24 Sabat. jam. Ya, Udah habis kata Bang Bukan, Juma ini hari ini mulai. hari Sabat. Tadi jam 6 mulai. Ah, itu berarti minggu jatuhnya. Enggak loh Bang Juma. Malam minggu. Oh, ini hari apa? Oh, hari Jumat ini ya. Sorry. Sorry. Iya, Makanya soalnya- kawin Bang Juma biar soalnya nggak tadi kayak gitu, biar nggak tadi pikun. pas saya lagi khutbah ketiduran saya. Belum Bang Juma belum nikah ya? Sudah. Belum. Ini Jadi kamu bilang kenapa kawin? cewek dua ini birahi banget ya? Parah. Bukan loh. Kita karena sayang sama Bang Juma, dia masa nggak ada. Jadi kau bilang gitu? Gitu. Duda. Iya. Bukan. Masih bujang. Buset. Bujang Si ting-ting. bujang. Udah ada anak abang ini 2 loh Bang. 2 ya Bang Juma? 3 tiga. atau 2? Tiga. 3. Meninggal. Bujang itu bahasa Bataknya agak lain itu Bang Juma. Oh ya? Cakap kotor itu. Cakap Oh Cakap gitu. kotor Bang Juma, cakap kotor itu. Jangan dibilang lagi. Astagfirullahaladzim. Oh ya? Iya. Oh gitu ya. Kewanitaan. Untung diingatkan Bang Arom. Memang iya. Bang Arom orang Nggak boleh Batak dicap. apa? Suku apa Bang Arom? Suku cadang. Oh, Marga apa, Bang Arom? Kalau aku pasanganku yang Batak, marga Manado. Guru apa? Manado. Guru apa? Manalu. Manalu Bang. Jadi Manalu Bang. kok nggak sadu? Benar. Enggak, Manalunya kok nggak Kenapa? sadu? Ini Bu Darni dari tadi kayaknya birahi nih. Ini kelubang terus. Kenapa? Ini. Aduh. Parah. Masing-masing lah itu. Kenapa jadi pemaksaan? Nggak boleh. Sorry. Bang Arom. Jadi kok nggak sadu Manalu itu? Nggak boleh. Itu namanya pemaksaan masing-masing. Masih belajar kali ya? Masih belajar ya Bang Arom? Kenapa? Oh, enggak Masih juga. belajar kali ya? juga. Apa komentarnya? Apa pendapat dia? Makin cinta. Kok gue sih? Aneh kau ini. Dibilang makin cinta kok gue. Anehnya kau Karyana. Udah sekarang udah jadi pembohong ini. Maksudnya kan lama-lama kau- makin cinta. Tahu aku kemana tujuannya. Kenapa makin cinta? Karena dia dipotong kuluknya. Bener, mana ada dia? Mana ada? Waktu belum dipotong kan ada dagingnya di atas loh, menutupin. Mana ada Jadi disunat dia? Belum. udah katanya disunat dia. Udah Bang Arom. Iya masa mau kutunjukkan depanmu. Nanti kau malah pengen pula. Emang gila kalian berdua ini. Birahi semua kalian berdua ini gila. Enggak lah. Supaya ketawanya kita, supaya nggak bosan menunggu Pak Pendeta. Bang Arom nanti Aku itu. hari Senin ikut ya Bang Arom, ada 3 keluarga insya Allah yang mau syahadat, mau mualaf tetangga saya. Panas dong Karyana sama Bu Darni. Kau Insya Allah ngomongnya di sini. jumlahnya itu Enggak loh, setelah itu kan pilihan didata masing-masing sama sayang. PRT, setelah didata sama PRT jumlahnya itu ada 11 orang Gurunda dari Kita 3 keluarga bukan- itu. Agen surga. Iya, Iya, yang mau hadir ini juga pendeta Advent. iya, kata Karyana. Iya, Advent lah. Advent di mana dia Karyana? Kebetulan dia nggak janji gimana ya? Saya lihat waktu gitu loh.
Iya, nggak Kalau boleh. hari saya lagi jalan. Nggak gitu kali loh. Ini Bang Juma mau didatangin. Aduh, janjinya kok Ini jadi nih. palsu. Si Akang ini nih maksa kali harus pendeta. Udah dibilang Ya, cuma iya aku dong. yang pasti sama adikku. Habis sekelas pendeta yang baru bisa menghancurkan Bang Juma itu pun belum tentu. Nggak boleh kalau jemaat biasa-biasa nggak boleh Bang Juma debat sama Beda. jemaat biasa, harus sama teman-teman, pendeta. ini coba tolong didengarin aku. Berbeda, pendeta itu A sampai Z cerita. Kalau kita kan potong-potong debat. Iya. Pendeta Beda, mengajar, mereka itu bukan pendebat. kayak abang saya menguasai semuanya. Kalau bisa setengah dari dia tahu, aku tahu, udah hebat. Namun dia bilang beda ya berdebat ya. Dia mau jelaskan A sampai Z, ya nggak bisa lah. Kita udah Nggak bisa. patah-patah. Iya. Di sini main cepat-cepat. Sama Makanya seperti ketika dia lihat aku, Ustadz juga nggak bisa ketika berdebat, Ustadz. dia lihat aku debat, wih, udah lebih hebat kalian kan? Gitu. Iya. Contoh seperti Karyana, contoh seperti Wahyu 7 ayat 19-nya itu yang pesta perkawinan anak domba, itu kan harus dijelaskan. Pendeta harus tenang itu menjelaskannya. Makanya mereka nggak mau kesini berdebat. Hanya Rudy debaters yang nggak naik kelas debatersnya. Hanya yang dia Peter bilang Nibul, Judas itu kayak selamat. Bu Karyana sama Bu Dia Darsi bilang yang mau Judas debat. selamat. Bu Judas Darsi sama selamat, Bu ya dia Karyana aja udah pinter bunuh ngibul. diri. Judas Iskariot. Iya, kan bunuh diri dia. Mana ada masuk surga orang yang bunuh diri? Bu Karyana. Ya. Bu, mau tanya sih Bu. Bu Karyana kan pernah bilang ada 2 tahta, berarti 2 Tuhan, Tuhan Anak dan Tuhan Bapa, gitu ya? Ku mute bah. Ya, Bu Karyana ya. Betul ya? Jangan ditanya semua. Letak aja situ. Besok cuci. Betul ya, Bu Karyana ya? Ya gimana? Ago, ya Mang Tahe. Masa ngulang Ini ada lagi anggota saya? aku nih. Letak piringnya aja nggak tahu di mana. Di mana? Kan Bu Karyana kan pernah bilang ada 2 tahta, yaitu Anak dan Bapa. Jadi Tuhan Anak dan Tuhan Bapa gitu kan? Jadi ada 2 Tuhan. Bodoh lah. Tapi Tuhan yang satunya menaklukkan dirinya, Dinda Arom. Betul, Kisah Para Rasul 2 ayat 22, segala yang dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Yang bagus itu yang ini, yang 1 Korintus 15 nomor 28. Surat Paulus pula di bawah. Paulus yang mengatakan itu kan. Beliau mengatakan tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus hilang, lenyap Dia. Jadi gini, Bu Karyana ya, izin Tinggal Allah saja. Hilang Yesus. Saya tertarik sebenarnya Bu Karyana diskusi sama Pak Rahmat. Bisa undang Pak Rahmat enggak? Iya, ntar lagi datang. Oke. Saya itu mau bertanya tentang Melkisedek adalah Yesus. Saya masih penasaran itu Bu Karyana. Di mana data Melkisedek itu adalah Yesus? Oke. Jadi Secara analoginya gini Bang Arom. Enggak. Jangan dulu analogi ya. Saya tuh pengen diskusi itu data baru penjelasan Bu Karyana. Jangan penjelasan dulu baru data. Menurut saya terlalu wasting time, ngabisin waktu kita aja untuk ngoceh gitu loh. Jadi kalau ada data enak, data yang ditunjukkan baru penjelasan. Karena gini Bu Karyana, ketika murid-murid Yesus berkata bahwasanya, "Guru, kapankah tanda-tanda kedatanganmu yang kedua kalinya?" Berarti murid itu tahu bahwa Yesus itu baru sekali itu datang di hadapan mereka. Habis itu minta bukti. Apa buktinya dia datang kedua kalinya? Jadi kalau bilang Melkisedek itu adalah Yesus,
berarti pernah datang sebelumnya Yesus itu gitu loh. Nah, data itu nggak make sense dengan ucapannya murid-murid Yesus yang mengetahui bahwa Yesus itu memang datang hanya 2 kali gitu loh. Itu sih Bu Karyana. Oke. Yang saya penasaran itu Bu Karyana ini melebihi murid-muridnya Yesus taunya gitu. Sedangkan muridnya Yesus taunya datang 2 kali gitu loh. Aneh gitu. Baik. Boleh ku Aneh jawab? aja. Boleh ku jawab melalui dalil? Silakan. Boleh ku jawab? Silakan. Ini bahkan di perjanjian baru loh. Di perjanjian baru ya, di Ibrani 7 ayat 1 ya kan? Tertulis siapa Melkisedek itu? Ah ini dia Pak Ringo nih. Udah datang adik saya. Selamat malam itu. Ya, selamat malam. Kedengaran-kah suaraku? Kedengaran. Ah ini dengar nggak dibilang Pak Aram tadi mau bertemu Ya. dengan itu Ya. tentang Melkisedek itu. Ini dulu sedikit dulu ya. Nanti ke tema mana tema Dia tadi? dengar, Kok dia hilang? dengar, dia dengar. Iya, iya, iya. Saya Silakan baca dulu sedikit ini ya. Ya, Saya baca silakan. dulu di apa saya. Bentar. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Siapakah Imam Raja Salem? Tidak ada Raja Salem. Dan Imam Allah, Imam Elohim, nggak ada. Kalau tidak anaknya. Nah, nanti lebih detailnya kita bahas kemudian. Oh enggak Host itu mana, asumsi. Itu asumsi enggak secara eksplisit. Loh. Enggak eksplisit menulis itu. Memang harus Nama kamu baca Yesus. keseluruhan, nggak ada Nggak eksplisit. Nggak ada dibilang Melkisedek adalah Yesus, nggak ada. Pakai iman. Ya. Kenapa ditambahkan Bukan. gitu loh? Bukan pakai iman. Berarti-nya enggak murid-muridnya Oke, host. ketika pengajaran Udah, enggak waktunya pakai udah iman, Mak. setengah 10. Hampir Kita jam mau bahas 10. yang mana nih? Ini penggenapan Taurat dan Quran. Penggenapan Taurat Masa saja itu on cam, pada on cam lah semua. nanti Gurunda juga on Siapa cam. yang Pak mau Rahmat, turun silakan. Kak Darni tetap di sini aja, biar ada Pak teman Rahmat, perempuan. Pak Pendeta Rahmat boleh on cam. Itu siapa? Pak Sianipor belum hadir? Nggak bisa dia. Oh gitu. Tadi aku telepon yang lain tadi. Oke, silakan Ya, aja telepon mungkin dulu yang nyusul. lain. Silakan. Ya. Pak Rahmat, sehat Pak Rahmat? Sehat. Sehat. Bisa on cam Pak Rahmat? Kenapa begini? Kurang di- paham saya ini apa ini? Itu diterima aja, undangan on camnya diterima aja Pak Rahmat. Nggak ada persiapan dia, nggak apa-apa lah. Ini nih. Woi, kayak ini ya mirip siapa namanya itu? Purbaya. Mirip si Rahmat Diono. Mirip Pak Pendeta Rahmat Siringo-ringo. Udah tahu Yang juga, muslim udah yang tahu. lainnya jangan minta naik dulu ya, nanti berat ini Ganteng juga ininya. Pak Pendeta kami ini ya. Si sweet. Jadi budana dari Mirip aku, tadi kan? birahi terus. Si rambut pirang. Birahi terus dari tadi. Oke Bang Juma, silakan boleh on cam. Gus Miftah, udah monitor Gus Miftah? Ya monitor. Iya, silakan Gus Miftah on cam dan timernya disiapkan. Moderator di Muslim Gus Miftah dan di Kristen Bu Karyana sambil nunggu pendeta satu lagi. Kita tunggu diskusi Bang Juma lawan Pak Pendeta Rahmat Siringo-ringo dengan tema penggenapan Taurat itu di PB atau di Al-Quran. Itu Gus Miftah. Apa dulu Gus Miftah? Selanjutnya saya serahkan ke Gus Miftah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semua Gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi kunya bi abil qasim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, ikhwan fillah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Gurunda,
Alhamdulillah ya, pada malam ini sekaligus menjemput 10 hari, malam 10 hari yang kedua atau pertengahan, kita akan mengadakan diskusi lintas agama, yaitu antara Islam dan Kristen ya, dengan temanya penggenapan Taurat, apakah ada di Perjanjian Baru ataukah di Al-Quranul Karim ya. Kita pakai timer ya, ini Bang Kian Santang pakai timer. Iya, pakai timer. Waktunya disepakati aja Gus Miftah sama Gurunda sama Pak Pendetanya. Gimana Gurunda dengan ini Pak Pendeta? Prolog dulu, prolog 3 menit ya, biar nggak kelamaan. Prolog 3 menit. Saya ini baru tiba dan baru tak dikasih tahu barusan itu judulnya itu. Judulnya aja saya belum paham nih. PB. Penggenapan Taurat PB. Apa itu Ya. PB? Perjanjian baru. Penggenapan. Jadi penggenapan Taurat apakah ada di dalam Perjanjian Baru ataukah ada di dalam Al-Quranul Karim? Itu tema. Diralat dulu. Pertama Silakan, Gurunda. Pak Pendeta. Tema kita itu kan agama Kristen dan Islam ini kan dua agama besar yang sering berdampingan dalam hal kajian-kajian. Dua agama siar yang senantiasa mengajak kepada manusia di luar agama kita untuk mengenal agama kita agar mereka bisa tertarik ketika mereka mendapatkan kebenaran di dua agama ini. Maksud saya gini, tema ini mengulas tentang cakupan setelah Taurat itu selayaknya bagi manusia hidup di bumi ini petunjuk berikutnya adalah Al-Quran ataukah Perjanjian Baru. Karena orang Yahudi dalam hal ini Yudaism, mereka memiliki kitab Tanakh di antaranya Taurat, dan di situ mereka tidak menggunakan Perjanjian Baru. Artinya kalau dalam Islam orang Yahudi itu adalah bangsa pilihan, mereka menerima sebuah kitab bernama Taurat dan di situ mereka tidak menerima kitab-kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini muncul nanti di luar daripada penganut agama Yudaism. Jauh daripada itu, kurang lebih 7 abad kemudian, ya dinusulkanlah Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Nah, Bible Perjanjian Baru juga adalah petunjuk. Maka sejatinya yang kita ingin bahas di sini dengan pendeta adalah setelah Torah selayaknya yang menjadi penuntun manusia itu Perjanjian Baru apa Al-Quran. Seperti itu. Oh iya. Gimana Pak Pendeta? Sudah paham ya Pak Pendeta ya? Ya, udah. Oke, mungkin mohon izin ya Gurunda. Mungkin prolog di antara Muslim dan juga Kristen 3 menit, kemudian saling menjabarkan, kemudian menanggapi, dan selanjutnya mungkin TikTokan ya, Bang Juma ya, Gurunda ya. Iya. Oke, kita langsung mulai saja ya, karena sudah malam dan saya yakin teman-teman yang di bawah juga sudah menunggu, baik dari Muslim maupun Kristen, supaya mudah-mudahan diskusi ini bisa mengedukasi semuanya ya, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen. Kita mulai dari pihak Muslim untuk memaparkan, yaitu dari Gurunda kita Bang Zuma, pemaparan tentang bagaimana penggenapan Taurat ini di Al-Quranul Karim. Silakan Gurunda. Waktu 3 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Gurunda siapa belum bicara? Ayo, 3 menit. Sorry maaf. Bang Juma. Bang Juma, saya ulangi lagi. Bentar. Oke, bentar Gurunda. Bang Juma. Ya, kita mulai ya, silakan Gurunda untuk memaparkan tentang penggenapan Taurat ini. Kita mulai. Silakan Gurunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menarasikan sebuah ayat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi datang kepada Nabi Musa alaihi salam sebuah kitab sebagai petunjuk dan juga rahmat. Lalu kemudian Al-Quran diwahyukan oleh Allah, wa hadza kitab musaddiqul lisanan Arabiyyah, dan kitab ini yaitu Al-Quran datang dengan lisan, dengan menggunakan bahasa Arab, liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi
Al-Quran datang untuk kemudian sebagai peringatan bagi orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi ketika Al-Quran itu diwahyukan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa telah datang kepada manusia Al-Quran untuk menjelaskan Taurat, di mana hal ini apa yang dimaksud dalam kaidah-kaidah yang muncul di dalam Al-Quranul Karim itu adalah sebuah informasi akhir bahwasanya pada masa lampau, pada Nabi Musa dan bahkan kepada Nabi Isa dalam kaitan hal ini, Yesus dalam pandangan saudara Kristen itu sudah menyampaikan akan datangnya kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika telah datang Nabi Musa, lalu kemudian datang Nabi Isa dalam cakupan Yesus dalam pandangan saudara kami Kristen, terakhir datanglah kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap dari semua ajaran yang ada, kan gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad, lalu kemudian mundur ke belakang Nabi Isa, lalu mundur Nabi Musa alaihissalam. Sehingga tidak ada ruang bagi Paulus untuk duduk di sana sebagai pelanjut daripada ajaran Musa, ajaran Isa atau ajaran Yesus. Paulus ini adalah tokoh yang tidak masuk di dalam kategori pembawa pesan kepada manusia untuk sampai kepada keselamatan. Saya kira begitu sebagai pembuka. Maaf saya terganggu dengan telepon anak saya ini. Silakan diambil alih dulu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Gurunda. Sekarang prolog dari pihak Kristen yaitu Pak Pendeta. Kita waktu dipersilakan 3 menit dari sekarang. Silakan Pak Pendeta, kita mulai. Baik, terima kasih. Menurut judul ini, penggenapan Taurat itu apakah perjanjian baru atau Al-Quran? Berarti saya harus baca semua Al-Quran. Sebaliknya, saudara-saudara yang Muslim harus baca semua itu perjanjian baru dan mengetahui dulu Taurat itu apa. Apakah semua kita mengerti Taurat di sini? Atau nanti saya akan tanyakan kepada pihak Muslim, Taurat itu apa saja? Jadi saya bisa katakan setelah saya membaca sebagian, mungkin belum semua, sebagian Al-Quran, bahwa sumber-sumber yang diperoleh cara penulisan Al-Quran itu adalah berdasarkan ingatan. Waktu kira-kira abad keempat belum ada tulisan Arab. Di abad ke-7 mulai ada tulisan Arab, tetapi tidak digemari banyak orang karena terlalu banyak orang yang tidak bisa membaca. Di abad ke-7 lah dituliskan itu, mungkin abad ke-6 ya Muhammad ya. Abad ke-7 dituliskan. Jadi semua yang ada pernah mereka rekam di dalam pikirannya itu yang dituliskan. Dan asal usulnya itu adalah tulisan Musa 1400 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun kira-kira 2500 sebelum Masehi, disitulah Musa menulis. Apa yang ditulis Musa semua itu adalah hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebahagian ditambahi dengan adat istiadat mereka. Sehingga di perjanjian baru ada yang banyak dibuang itu adat istiadat itu. Tidak sesuai dengan adat istiadat surga. Setelah ditelusuri para ahli agama menelusuri bahwa dipilahlah itu mana yang adat istiadat buatan manusia dan mana yang berasal dari Tuhan. Sehingga dituliskanlah itu di dalam perjanjian lama, atau menurut saya sendiri, saya nggak suka pakai perjanjian lama namanya. Kitab para nabi, kemudian kitab para rasul. Jadi kitab perjanjian lama itu saya ganti menjadi kitab para nabi, sedangkan perjanjian baru kitab para rasul. Rasul adalah orang yang diajar langsung oleh Yesus. Jadi jelas berkesinambungan mulai dari hukum Taurat yang dicatat Musa secara detail, berkesinambungan kepada ajaran Yesus yang memperbaiki, menyempurnakan hukum Taurat itu. Jadi apakah semua Kristen memahami ini, bahwa Tuhan Yesus memperkuat lagi hukum Taurat itu, bahkan menambahkan lagi.
Kenapa dia punya wewenang untuk menambahkan itu? Karena sumbernya dari dia sendiri. Jadi hukum Taurat sebelum ada di dunia, Yesus sudah membuat itu di sorga, tetapi dicicil-cicil memberikannya ke dunia sesuai dengan kemampuan manusia untuk menerimanya. Karena kalau dikasih semua secara sekaligus, kemampuan manusia tidak sanggup menerimanya dan tidak relevan. Tidak relevan dengan keadaan pada saat itu. Jadi ada tahap-tahapnya kebenaran itu terbuka. Oke, waktunya habis Pak Pendeta untuk prolog. Ya, jadi saya kekurangan waktu ya. Iya. Artinya kalau Iya, membahas nanti Alkitab kita di terlalu sesi banyak. ini. Ya, ini kan prolog Pak Pendeta. Ini baru prolog. Nanti kita di sesi diskusi. Ini kita mulai untuk sesi yang kedua kita mulai diskusi. Tadi itu prolog untuk menyampaikan sisi pendapat dari Muslim maupun dari Kristen. Ini baru prolog Pak Pendeta. Nah, ini sesi yang kedua kita mulai diskusi atau debatnya untuk saling memberikan hujah masing-masing dengan waktu 5 menit nanti ditanggapi oleh Pak Pendeta. Itu. Maaf, Pak, apa arti hujah saya nggak tahu. Hujah itu pendapat. Oh, kukira hujah. Hujah, iya. Hujah itu artinya pendapat dan juga argumentasi untuk memberikan tekanan dari dalil-dalil yang ada, baik dalil dari Muslim ke Kristen maupun ke Kristen ke Muslim. Silakan Gurunda, kita mulai dari waktu sekarang, nanti ditanggapi. Silakan Gurunda, dimulai dari sekarang 5 menit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Muzammil di ayat 15 dan juga 16, di situ dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan di dalamnya bahwasanya sesungguhnya aku telah mengutus seorang rasul yaitu Nabi Muhammad kepada kalian yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana aku Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, khususnya kepada Fir'aun. Nah, itu ditemukan data di dalam Ulangan 18. Di situ dikatakan aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Kalau di Al-Quran jelas tertulis yang tadi saya katakan bahwa dalam surah Al-Muzammil ayat 15 ini itu diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad diutus sama seperti Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Dan nanti mohon penjelasan dari Pak Pendeta yang pasti pakar dalam bidang Bible. Ada nggak kemudian di dalam pengakuan perjanjian baru bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus? Itu yang pertama. Kemudian rangkaian kedua, saya membaca di dalam Yohanes 1 bagaimana Yohanes Pembaptis ini dianggap sebagai Elia. Lalu kemudian Yesus itu dianggap sebagai Kristus atau Mesias. Dan yang terakhir adalah Nabi yang akan datang. Nah, saya ingin mengulas dengan Pak Pendeta, siapa Nabi yang akan datang yang mencakupi semua ajaran para Nabi termasuk ajaran Musa alaihissalam. Ini penting untuk kita kaji lebih dalam. Kenapa? Biar kita tahu bahwa selama ini siapa di antara kita yang hidup di angan-angan, hidup di atas sebuah pondasi yang lemah, ibarat membangun sebuah bangunan di atas pasir. Lemah dan tidak ada harapan untuk dijadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan di akhirat. Nah, saya melihat di dalam kitab Pak Pendeta Yohanes 1, Yesus itu adalah Mesias, Yohanes Pembaptis itu adalah Elia, dan siapa Nabi yang akan datang? Ini penting untuk dikaji. Nabi yang akan datang yang mengajarkan segala hukum-hukum, yang mengajarkan segala keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Nabi ini harus kita cari. Paulus tidak mungkin, karena Bapak sendiri mengatakan saya nggak mau, saya tidak terbiasa menyebut perjanjian lama. Saya biasa menyebutnya kitab nabi-nabi, dan perjanjian baru saya sebut dengan kitab rasul-rasul, kitab para rasul. Dengan demikian, Anda membatasi bahwa ternyata di perjanjian baru ini tidak mencakup masalah kenabian. Artinya tidak ada nabi setelah Yesus di dalam kaidah-kaidah kekristenan. Nah, sedangkan ada 3 yang ditunggu oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah Elia,
yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nah, seorang pendeta pasti sudah belajar ini. Saya tidak mengharapkan seorang pendeta yang ganteng seperti ini pun tidak mengerti materi ini. Jadi, dengan datangnya Nabi ini, beliaulah yang menyempurnakan segala pengajaran Nabi-Nabi termasuk Taurat. Saya simpulkan sekali lagi, Yohanes Pembaptis adalah Elia, kemudian Yesus adalah Mesias yang ditunggu, dan Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang ini yang kita harus upas tuntas siapa beliau. Dan saya minta pendeta dalam hal ini jujur mengakui. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, Pak, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang, lalu dia mengatakan, lihatlah, ini adalah anak domba Elohim. Tapi sebelum itu, Yohanes ini sendiri itu dikira bahwa dia itu adalah Elia. Nah, di ujung pengajaran Yesus, Yesus menjelaskan bahwa betul Yohanes Pembaptis ini adalah memang Elia. Dan Mesias itu adalah akulah dia. Lalu Nabi yang akan datang siapa? Yesus lagi? Oh, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nabi yang akan datang ini yang harus kemudian kita ulas untuk menggenapi Taurat sebagai pengajaran yang datang kepada sekelompok kaum saja, sedangkan manusia bukan hanya Bani Israel, manusia lain butuh pengajaran yang universal. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Runda. Oke, silakan buat Pak Pendeta untuk menanggapi. Silakan dari pertanyaan maupun barangkali ada pertanyaan dari kekristen, silakan. Kami sediakan waktunya selama 5 menit ya Pak Pendeta. Saya riset dulu. Dimulai dari sekarang, silakan Pak Pendeta untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Saya tidak membuang-buang waktu lagi. Taurat saja tidak lengkap di Al-Quran. Bagaimana mereka mau mengetahui kelanjutannya? Hukum Taurat yang mendetail itu ada di dalam Alkitab. 53.000 ayat dibandingkan dengan 6.666 ayat. 6 kali lipat. Jadi di sini di Perjanjian Lama ini, di kitab para nabi ini jelas dan rinci semua mengenai Taurat. Bagaimana mempersoalkan kegenapan dari Taurat sedangkan Taurat saja tidak diketahui dengan lengkap? Baik, siapa tahu mereka ingin tahu, saya akan jelaskan. Nabi yang dimaksud itu di Alkitab pun ada dituliskan itu akan ada nabi dari antara saudaramu seperti Musa. Dari antara saudaramu, bukan nabi dari luar Israel. Saudaramu, itu satu. Lalu kemudian hari dikira ini karena menurut pemaham Al-Quran dikira ini nabi ini seseorang saja. Bukan, ada banyak lagi Bang Juma. Ada Daud, ada Joshua, ada Daud, ada hakim-hakim. Di sini banyak nabi. Kemudian ada Samuel, kemudian ada Tawarik, ada Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, kemudian Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, kemudian Yunus, Mika, dan seterusnya sampai Maliaki. Ada banyak nabi yang menggenapi dari nubuatan itu. Nubuatan artinya dituliskan untuk masa depan. Ada banyak nabi lagi, jadi bukan satu. Setelah dituliskan itu kepada Musa, Musa tuliskan itu, digenapilah itu oleh beberapa nabi, masih banyak. Nah, kemudian saya mau bertanya, apa yang dilakukan Musa mengenai memberikan korban bakaran, korban persembahan, domba disembelih, itu ajaran dari surga. Di Alkitab jelas dikatakan, buatlah seperti apa yang kamu lihat di surga. Buatlah bait kudus, terbagi 2, bilik yang maha suci dan bilik yang suci. Maka dipersembahkanlah domba, dibuatlah seperti aturan-aturan dari surga. Persembahkanlah domba itu, sebab dengan cara demikian bisa mengampuni dosa. Tidak ada cara lain untuk mengampuni dosa kecuali persembahan domba. Ini dilakukan sejak zaman Adam jatuh ke dalam dosa. Dilakukan ini, persembahan-persembahan untuk pengampunan dosa ini 4.000 tahun lamanya sampai Yesus lahir.
4.000 tahun lamanya mereka mempersembahkan korban. Jadi mohon maaf, tidak ada di orang-orang tertentu berhenti di situ korban, kecuali setelah Yesus disalibkan tahun 33. Tahun 33 disalibkan, berhentilah korban. Tidak ada lagi. Apa buktinya bahwa berhenti korban? Itu tirai yang di bilik maha suci yang ada di Yerusalem terbelah dua, robek dengan sendirinya. Yang merobek itu adalah malaikat surga, menandakan bahwa tidak perlu lagi kalian melakukan hukum-hukum Taurat, yaitu korban. Korban yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang telah mati di dalam kayu salib. Jadi 4.000 tahun yang kalian lakukan itu adalah korban bayangan. Inilah korban yang sesungguhnya. Berikutnya setelah Yesus tidak pernah lagi melakukan korban. Jadi Yesus menggenapi hukum Taurat, yaitu mengenai korban-korban sembelihan. Jadi hari Grafirat di dalam Israel sekali setahun dikumpulkan semua domba-domba yang sudah disembeli itu, darahnya dipercik di dalam tirai di bilik maha suci itu dihapuskan, dicucilah itu semua dalam hari Grafirat. Artinya disitulah hari penghapusan dosa. Jadi dosa-dosa yang selama setahun sudah dimasukkan di dalam bilik maha suci, dihapuskanlah itu dalam hari Grafirat. Nah, yang paling penting di sini umat Kristen harus tahu, penyucian hari Grafirat itu berasal dari surga. Yang melakukan itu hanya Yesus Kristus sendiri, masuk ke bilik yang maha suci, memulai pengadilan kepada orang mati di surga pada tanggal 22 Oktober 1844 sampai ke depan. Artinya dosa-dosa orang mati mulai dari zaman Adam sampai ke depan. Nah, kenapa saya katakan ke depan? Karena akan ada berhentinya di mana? Pada saat itu berhenti, waktu ya. Pada saat itu berhenti, maka pengadilan kepada orang hidup akan dimulai. Sampai saat ini informasi masih digali. Waktunya habis Pak Pendeta. Ya, masih digali apakah. Oke, mohon izin Pak Pendeta. Jadi, Ya. saya selalu kekurangan waktu menjelaskannya. 53.000 ayat ini banyak. ini diskusi soalnya Pak Pendeta. Kita bagaimanapun ini posisi diskusi ya, bukan ceramah maupun pidato. Di sini diskusi ataupun debat. Jadi saya harapkan dari pihak Kristen maupun pihak Muslim ketika menyatakan sesuatu itu dilandasi dengan dalil ya. Harus dilandasi dan diperkuat dengan argumentasinya itu dengan dalil. Nah, silakan Bang Juma, kita beri waktu lagi 5 menit. Jadi di sini bukan masalah kurang waktunya Pak Pendeta maupun juga pihak Muslim gitu ya. Harus dengan dalil argumentasinya ya. Dengan dalil dan juga fokus kepada pertanyaan dan juga tema yang ada. Silakan Gurunda, kita persilakan waktunya 5 menit dari sekarang, tanggapan maupun pertanyaan yang tadi. Silakan. Ya. Tadi di awal saya mengatakan bahwasanya adakah di dalam Bible sebagai penggenapan Taurat di mana Yesus itu dikatakan diutus sebagaimana Musa alaihissalam, dan Pak Pendeta tidak menunjukkan data itu. Kalau saya tadi Al-Quran Al-Musamil itu Al-Musamil sudah dikatakan di data nomor 10-nya, 15-nya, bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sama seperti Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, dan itu terindikasi Ulangan 18 yang sering kita jadikan sebagai bahan pendiskusian dalam menuturkan sebuah kebenaran. Kemudian di Yohanes 1 yang saya maksud, Pak Pendeta pasti menguasai data itu. Dari data nomor 19 sampai data 21. Bagaimana orang-orang Yahudi mengutus kemudian beberapa imam dan juga orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Wahai Yohanes Pembaptis, apakah engkau ini adalah Elia?" Yohanes mengatakan, "Bukan." "Kalau begitu, apakah engkau ini adalah Mesias?" Yohanes Pembaptis juga mengatakan, "Bukan." "Apakah engkau Kristus ini?" "Bukan." "Atau jangan-jangan kau adalah nabi yang akan datang itu?" "Bukan juga," katanya. Jadi berdasarkan narasi yang dibangun di dalam kitab Yohanes, data 19, runut sampai data 40, itu jelas sekali bahwa memang Bani Israel di zaman Yesus, saya ulang lagi, di zaman Yesus, Bani Israel itu menunggu 3 sosok yang datang. Yang pertama adalah Elia,
di mana Yesus menerangkan di dalam Matius bahwa Elia itu adalah Yohanes itu sendiri. Kemudian Kristus itu adalah Yesus itu sendiri. Dan nabi yang akan datang ini yang Pak Pendeta mohon dijelaskan siapa nabi yang akan datang, karena ternyata nabi itu bukan Yesus. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika di dalam Al-Quran dikatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau itu adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Islam datang dengan Al-Qur'annya ini sebagai penutup ajaran para nabi. Dengan data yang saya bawa ya, Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 tadi, Nabi Muhammad dikatakan rasul dan penutup para nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad ini datang, seruan kepada Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ada nabi yang datang kepada kalian wahai ahli kitab, yaitu Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk, Islam sebagai jalan keselamatan. Nah, ini diterangkan. Jadi saya tidak ingin egois di sini membahas tentang Islam, bagaimana Nabi Muhammad diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nggak mau ke situ. Tapi saya ingin berpaku kepada pengetahuan Pak Pendeta tentang Nabi yang akan datang ini. Dan itu diucapkan sama Yesus. Belum lagi kalau kita membaca Kisah Para Rasul 3, 22 sampai 23 atau 21, 22, 23. Bukankah di dalam Taurat akan diutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Nah, yang terjadi pada zaman Yesus sebagai Kristus atau Mesias, dia yang dibasmi, dia yang dilenyapkan, dia yang dihilangkan. Lalu mana nabi yang ketika ajarannya tidak didengarkan, maka dia akan dilenyapkan? Sebagaimana data yang ada di Ulangan 18, 19, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan yang kuperintahkan kepada nabi tersebut, maka aku akan memintai pertanggungjawab kepadanya. Nah, jadi Pak Pendeta mohon sekali lagi saya katakan, siapa nabi yang akan datang yang melengkapi ajaran Torah? Kalau Bapak masih mengatakan di kitab kami banyak ayat, Pak, percuma banyak ayat, karena semua dibatalkan oleh Paulus. Demikian. Silakan. Oke, iya. Sekarang penanggapan dan penjawaban dari pihak Kristen. Saya ulangi lagi ya. Jadi diskusi ini fokus pada pertanyaan yang pertama dan diperkuat dengan dalil. Fokus pada pertanyaan, diperkuat dengan dalil. Kalaupun mau memberikan pertanyaan pada pihak lawan sesuai dengan tema yang ada. Saya katakan lagi dengan tema penggenapan Taurat, apakah di Perjanjian Baru ataukah Al-Quranul Karim. Silakan untuk fokus di pertanyaan dan diperkuat dengan dalil. Silakan dimulai Pak Pendeta dari sekarang. Ya. Kegenapan dari hukum Taurat tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu di dalam Alkitab. Bahwa Yesuslah yang menggenapi semua hukum Taurat. Kenapa? Karena di hukum Taurat upah dosa adalah mati. Kematian domba yang selama 4000 tahun itu hanya bayangan. Kematian yang sesungguhnya adalah makhluk surga turun ke bumi menjadi manusia dan mati tanpa dosa sampai di akhir hidupnya, dan dia bangkit lalu diangkat ke surga, dan dia berjanji akan datang lagi menyelesaikan semua pengadilan di dunia. Mengenai Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Itu tadi yang Bang Jumaya. Iya. Ini pertanyaan kepada siapa Bang Juma? Kepada Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes Pembaptis yang ditanya ya. Iya. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan.
engkau nabi yang akan datang? Dia menjawab, bukan. Ayat 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Jadi ada yang mengutus mereka yang bertanya ini. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, inilah jawaban Yohanes kepada mereka. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yesaya sekitar 1400 tahun sebelumnya, sebelum kejadian ini, sudah menuliskan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis menyebut dirinya ada suara yang berseru-seru, itulah dirinya. Yesaya sudah menuliskan tentang saya, itu maksudnya. 24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Siapa ini kira-kira? Yesus. Cuma tahu nggak? Iya, Yesus. berdiri dia di situ. Ya. Jadi nggak pamer dia kehebatannya, dia seolah-olah orang awam gitu. Oke, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maksudnya sangat hormat, dia sangat besar, aku ini kecil dibanding dia. Iya. Hal yang terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis Yesus. Jadi Yohanes yang membaptis Yesus, Yohanes bersaksi bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Nah, kalau aku membaptis dengan air, tetapi dia nanti akan membaptis dengan roh. Apa mau bukti Yesus membaptis dengan roh? Nanti setelah datang kedua kalinya Pak Pendeta, bukan sekarang. Sebelum datang kedua kali sudah membaptis dengan roh. Boleh, silakan Ada ditunjukkan. syaratnya. Silakan. Nah, umat Kristen perlu tahu ini. Ada yang dalilnya di bertanya mana? begini. Silakan, Apakah Pak. maksudnya dibaptis dengan roh dan api? Mereka tidak paham ini. Yang dibaptis dengan roh dengan api adalah mereka-mereka yang sudah dibaptis oleh Yesus sendiri dan tidak akan berdosa lagi seumur hidupnya sampai mati. Siapakah itu? Ke-12 rasul itu. Mungkin ada yang bersama mereka. Yesus. Kemudian tunggu dulu, ada yang bersama mereka. Waktu mereka ini ditinggalkan oleh Yesus di Bukit Zaitun, Yesus terangkat ke surga. Malaikat mengatakan, mengapa kamu masih terdiam tercengang di sini? Kau melihat Yesus itu terangkat seperti itu juga, dia nanti akan turun di tempat ini juga. Lalu mereka pergi ke satu rumah, mereka berkumpul 10 hari lamanya berdoa. Di akhir dari 10 hari itu, baru mereka kecurahan Roh Kudus, lidah-lidah api di atas kepalanya, dan mereka bisa berbicara dalam bahasa mereka, tetapi semua dunia mengakui bahasa yang mereka lakukan itu bahasaku. Kalau ada orang Batak di situ, bahasa Batak ku dengar. Ada orang Inggris, bahasa Inggris ku dengar. Itu bahasa roh yang mereka miliki. Dan boleh kita telusuri sampai di akhir hidup mereka ini, ada yang mati disalibkan juga terbalik, ada yang digoreng, dicincang, ada yang dibuat di Pulau Patmos, di satu pulau kecil dikurungin. Mereka ini tidak ada yang mati sampai akhir dosanya, sampai akhir hidupnya. Terima kasih. Oke, iya, makasih. Mohon izin Gurunda. Kita untuk masuk ke sesi yang ketiga, kita akan tiktokan aja ya, Gurunda ya. Dan ini saya moderator hanya membatasi ketika masing-masing keluar dari konteks dan tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi silakan Gurunda dan juga Pak Pendeta untuk tiktokan supaya mendapatkan poin daripada pertanyaan masing-masing. Itu silakan Gurunda. Izin dikasih 30 menit aja. TikTokannya nanti tanya jawab lagi. 30 menit. Iya, silakan. Jelaskan dulu mengenai tiktokan. Mohon maaf saya kurang TikTokan paham. itu saling bersautan untuk menjawab. Tidak ada timer waktu, setengah jam. Jadi tiktokan saling menjawab. Boleh langsung menanggapi. Silakan. Mohon maaf kalau di sini nanti saya terus terang mungkin saya akan mundur.
kalau bersoal jawab, karena saya lihat selama ini udah 3 kali saya ikuti debat seperti ini dicurangi oleh moderator. Waktu saya bicara dipotong. Nah, ini saling sambar ini. Bentar, ini ada moderator Kristen juga, Bu Karyana. Nanti Bu Karyana Ada yang ini. Iya, masing-masing ada ngalir aja, ngalir moderator. biasa, ngalir aja biasa. pendeta. Biarpun dipotong kalau memang kita udah konsep kuasai nggak masalah. Iya, Silakan. jadi setengah jam ini tiktokan. Jadi kalau misalkan masih menjawab silakan. Yang penting tidak keluar tema itu. Baik, kami juga kepada Gurunda memotong ketika Gurunda keluar dari tema. Silakan Gurunda. Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasanya Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Lalu kemudian yang berseru-seru di padang gurun itu adalah beliau, dan yang berdiri di tengah-tengah mereka juga adalah Kristus atau Mesias yang adalah Yesusnya. Kita belum sampai kepada poin yang ketiga, yaitu Nabi yang akan datang. Nah, ini Pak Pendeta mohon dijelaskan, karena Yesus sudah ada di situ. Bukan Nabi yang akan datang Yesus, karena dia sudah ada di tengah-tengah berdiri. Ya. Jadi Nabi yang akan datang ini menurut Bapak berdasarkan dalil, mohon dijelaskan, silakan. Ya. Jadi ada banyak nabi yang tertulis di Alkitab, namanya sudah populer sekarang ini, tapi di masanya mereka ditolak dan tidak dikenal dunia. Bahkan Israel sendiri tidak mengenal dia nabi. Jadi Nabi kalau yang ada akan nabi datang, Pak. mengaku-ngaku, mohon maaf, kalau saya bicara jangan disambari dulu. Kalau ada nabi mengaku-ngaku bahwa dirinya nabi, itu nabi palsu. Nabi yang Tapi akan dari datang, Pak. percakapannya, berita yang disampaikan adalah informasi dari surga untuk keselamatan dunia. Dari percakapannya, orang-orang Nabi yang akan datang, bukan Nabi yang sudah datang, Sabar yang dulu. akan datang. Sabar dulu. Anda ini pondasi saja belum memahami, makanya bertanya mengenai Alkitab harus kuat pondasi supaya tahu ke depannya seperti apa. Sudah jelas itu, Jadi- Pak. Nabi yang akan datang. Bagaimana kita mengetahui Nabi yang akan datang kalau tidak kenal Nabi sebelumnya? Definisi Nabi aja kita berbeda. Nggak tahu Nabi yang akan datang seperti apa. Nabi yang lalu pun nggak ngerti. Ku jelasin dulu Nabi yang sudah berlalu. Nabi yang akan datang, Pak. Jangan Nabi yang berlalu. Itu cara Anda untuk menyembunyikan identitas Nabi yang akan datang. Kamu bertanya perkalian, penjumlahan aja belum bisa itu kira-kira. Jangan terlalu lebay, saudaraku. Jelaskan aja Nabi yang akan datang. Silakan. Nabi yang akan datang itu masih banyak Nabi di atas Yesus ya. Hah? Bingung kau Berarti kan? setelah Yesus masih ada Nabi? Masih Ya, banyak. Ada Ya. dalil, silakan kasih dalilnya. Ya. Jadi Tolong kasih dalil. dikatakan di Alkitab bahwa mereka yang diurapi, 2 orang yang diurapi itu akan menjelaskan semuanya, termasuk juga roh Elia. Makanya roh Elia yang Anda tanyakan. Roh Elia itu sudah berlalu. Yang akan datang, Pak Pendeta. Itu menurutmu, aku yang paham Alkitabku. Di masa ke depan, Elia sebelum itu siapa? kedatangan Yesus yang kedua kali akan Pak ada Pendeta. roh Elia. Sebelum Pendeta. kedatangan Yesus yang kedua kali, mohon Pak maaf saya Pendeta, mundur Anda nih. baca. Kalau berarti ngomong saya mundur. Ini TikTokan, Pak. Jangan emosian. Matius Enggak, 11 nomor 14, Elia yang ditunggu itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus, Pak. Udah. Sudah saya menjawab. Nah, terus Elia yang Anda Saya maksud ngomong yang jangan mana? ditabrak ya. Ya, Jangan ditabrak ya. siap. Roh Elia itu 2 kali. Ah. Setiap ada kedatangan besar dari surga, harus ada Elia yang menuntun kepada kebenaran. Sekali itu di masa Yohanes Pembaptis, sekali masa yang akan datang. Akan datang Yesus kedua kali. Elia atau siapa yang datang lagi? Roh Elia ditulis di Alkitab. Berarti Elia Roh datang lagi akan datang. bersama dengan Iya. Yesus. Iya, makanya kasihan melihat kalian pondasi aja Oke. belum kuat ku bilang. Tolong kasih dalilnya, Pak. Silakan. Tanya semua teologi Kristen bahwa roh Elia akan datang sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Tolong kasih dalil. Tolong itu Karyana bantu di mana dikatakan bahwa ayat Alkitabnya bahwa dia akan menyelesaikan semua, menuntun kepada kebenaran. Artinya rahasia yang ada di Alkitab ini tidak lagi rahasia, dia membongkar semuanya sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ayatnya ada itu. Ya, silakan dibantu Bu Karyana. Silakan dibantu Bu Mungkin Karyana. searching roh Elia gitu. Ada.
Jadi sudah roh berubah. Elia itu 2 kali. Yang Nabi Elia akan yang- datang ini, Pak, Bang Juma. Nabi yang ya silakan. Saya mau bertanya, Elia yang sebenarnya bisa jelaskan nggak? Elia yang sudah naik Saya baca terangkat ya. ke surga, ini kan Nabi yang akan datang, Pak. Kok jadi roh? Bacakan. Silakan dibaca. Ini saya baca, mungkin ini nyambung ya. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kuasa Elia ada padanya, bukan Elia yang lama, tapi kuasa Elia itu. Yang akan datang. Pertanyaanku, Bang Juma, jelaskan dulu kuasa Elia yang pernah terjadi di bumi. Pak Kalau kau mengerti Pendeta, hukum Taurat. Pak Pendeta, Elia itu sudah pernah datang dan terangkat ke langit. Oke, Yesus juga pernah bertemu dengan Elia di atas bukit bersama Yakobus dan satu orang lagi muridnya. Tapi Nabi yang akan datang, Pak. Nabi, bukan roh. Bang Juma, coba jelaskan apa yang istimewa dengan Elia sehingga Elia sampai 2 kali akan datang di zaman Yesus dan di zaman kedatangannya kedua kali. Elia yang lama itu seperti apa? Tolong jelaskan. Elia sudah pernah datang, Pak. Diterangkan di kitab Raja-Raja itu sudah pernah datang Elianya. Oke, Ada di Al-Quran nggak? Dijelaskan. Pak. Ini Ada nggak Nabi di yang Al-Quran dijelaskan mengenai Nabi Elia? yang akan datang, Nabi yang akan datang. Jangan lari ke roh, jangan datang ke Elia. Masa Bapak mengatakan bahwa 2 kali datang Elia, baru Yesus juga 2 kali? Berarti bukan cuma Yesus yang datang kedua kali dong kalau begitu. Kita jangan Bang Juma jadi tidak akan paham. Nanti ku jelasin pun tidak akan paham kalau ya, tidak silakan, tahu sejarahnya. silakan saudaraku, silakan Anda jelaskan seorang nabi. Kalau nabi itu manusia, Pak, bukan roh saja. Seorang nabi, dan itu akan datang bukan zaman Yesus, karena Yesus itu adalah Mesias Kristus, dan Elia di situ adalah Yohanes Pembaptis. Ini tokoh yang satu ini, nabi akan datang itu yang mana? Jangan bingung loh. Jadi kasihan saya melihat. Kenapa? Saya pun kasihan melihat Bapak. Sejarahnya Elia yang asli pun tidak paham. Tidak perlu. Apa yang istimewa dengan Elia? Tidak Kenapa perlu, harus Pak. pakai Elia mau datang Yohanes Yesus? Yohanes 1 data 19:21 bahkan sampai kepada Yohanes membaptis. Yesus pun kita sudah uraikan, Bapak yang menguraikan tadi kan. Nah, yang ditanya di sini Nabi akan datang itu siapa? Saya balik tanya. Saya tidak akan jelaskan perkalian kalau belum paham penjumlahan. Jangan terlalu lebay. Jangan menutupi kelemahan dengan bahasa-bahasa Hal tinggi. yang mendasar aja belum bisa. Saya cuma minta Nabi yang akan datang diterangkan berdasarkan dalil itu. Mana komitmen Anda untuk menjelaskan itu? Mana? Itu mana? Ini saya belum bertanya yang berat-berat, Pak. Masih bertanyaan Berdasarkan sederhana. Al-Quran, apa yang terhubung dengan nama Elia? Tolong jelaskan. Tidak Bukan ada berdasarkan hubungannya, Alkitab. sahabatku, Berdasarkan Al-Quran. saudaraku. Tidak ada hubungannya. Kalau di Al-Quran Muhammad dikatakan Rasul wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, titik. Gak perlu lagi kita membelokkan kasus ini. Oh, kenapa Elia? Nanti lari lagi nanti menjelaskan yang lain. No. Kita mencari nabi yang akan datang. Bersyukur Bapak saya jadikan referensi kitabnya untuk menelaah ini. Kalau langsung ke Al-Quran kan nanti tidak enak jadinya. Ini saya minta Jadi di begini, kitab Anda loh. Kitab Anda loh. Mana kitab Anda itu? Di kitab Anda. Tolong terangkan ke Kalau kami. kitab saya dengarkan saya menjelaskan. Dari tadi Dengarkan saya dulu. tunggu. Tapi Anda Elia. Kenapa Elia? Ada apa dengan Elia? Nah, tadi udah dibacakan Silakan. oleh Karyana Silakan bahwa saudara. kuasa Elia yang dahulu itu akan muncul di zaman Yesus dan akan muncul di zaman kedatangannya yang kedua kali. Emang ada apa dengan Elia? Kenapa harus Elia dibuat? Kenapa nggak roh Musa? Atau Nabi roh yang akan Muhammad datang, misalnya? Pak, bukan roh yang datang. Nabi. Yang tertulis di Alkitab kami kuasa Elia. Yang Jangan tertulis paksa, di ya. kitab saudara Yohanes 1 itu adalah nabi. Jangan lari, Pak. Jangan lari. Jangan menyembunyikan Saya identitas. baca ulang kalau begitu. Iya, Memang Anda silakan. ini susah. Saya baca ulang.
Iya, silakan Pak, silakan. Saya menghargai. 1 ayat 19. Ya, sambil Coba, ditap coba. layar teman-teman biar komalnya kuat, agak goyang nih ya, lopornya digas. Yuk. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka katanya kepadanya, siapakah engkau? Sampai selesai ku baca nanti nggak ada di sini Nabi Elia ditulis. Iya memang nggak ada, karena memang bukan Elia yang datang Pak. Karena yang dimaksud Elia oleh Yesus sendiri di dalam Matius 11:14 itu, Elia sama dengan Yohanes Pembaptis. Nah yang sekarang yang kita cari ini adalah Nabi yang akan datang. Bapak membaca. Coba tunjukkan dulu ayatnya itu yang Elia sama dengan Yohanes Pembaptis. Yesus yang mengatakan itu Matius 11 nomor 14. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Silakan Anda baca. Ayatnya mana? Silakan. Matius 11 nomor ayat 14 Indah. Gerah saya mau mandi. Bahkan Yesus mengatakan sendiri dengan lisannya bahwa Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis di Matius 17 nomor 10 sampai nomor 12. Matius 14 ya? 11 nomor 14. Itu perkataan 11 Yesus. nomor 14. Saya baca. Nomor 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Iya siapa di situ? Gantian Belum saya tahu. bertanya. Yohanes Pembaptis. Enggak, dengar dulu. Silakan. Di sini kan belum ada dikatakan begitu. Jangan nambah-nambahi dulu. Makanya Pak. Silakan. Anda baca dari data sebelum dan sesudahnya. Dan Silakan. jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Berarti ada Elia zaman dahulu kan? Ya. Ada lagi Elia yang akan datang. Ya, siapa itu? Menurut Yesus. Elia yang zaman dulu harus kenal dulu. Ada nggak di Al-Quranmu? Ya Allah ya Karim. Pak, enggak usah pakai sandiwara. Ini saya bantu. Matius 17 nomor Tidak ada, 10, nomor 11, nomor 12, Elia itu sama dengan Yohanes Pembaptis. Jadi ini udah lari dari penerapan Yesus yang hukum mengatakan Taurat. itu. Iya. Moderator. Nabi Ini yang lari akan dari Beda, pembahasan. beda. Penerapan Nabi hukum yang Taurat. Beda. Kok jadi masalah Nabi? Saya sudah jawab tadi. Nabi yang akan Setelah datang Musa. inilah yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Paulus nggak masuk dalam golongan ini. Kalau Anda masih kurang data, silakan Matius 17, nomor 10, nomor 11, nomor Bukan kurang 12. data. Untuk apa Anda mempunyai data banyak tapi tidak mengerti? Pengertiannya yang berharga, bro. Ya justru karena itu saudaraku, saya minta Anda mengerti. Anda yang tidak Ada orang ngerti. betul jadi hafal tapi nggak tahu artinya. Kalau tidak menghafal, bagaimana mau paham? Saya pengertiannya, bro. Iya kalau pengertian Ayatnya berarti nggak coba saya ingat. Matius 11 nomor 14 itu dia di situ siapa? Saya baca. Coba Dan silakan. jika kamu menerimanya, mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ada di situ Nabi dibuat? Kok tambah-tambahin? Nabinya bukan itu maksudnya. Bapak kan mengatakan Dulu, bahwasanya apa yang tertulis aja dulu turutin. Apa yang tertulis? Apa perlu kubaca yang lain? kan ada 3 Pak Pendeta. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias Kristus, yang ketiga Nabi yang akan datang. Ini lari Elia, dari pokok bahasan loh, penggenapan hukum Taurat. penggenapannya ini ketahuan siapa Nabi yang Tadi akan sudah datang. dijawab. Itulah yang menggenapi, itulah yang menjelaskan Torah. Apakah di hukum Taurat yang digenapi Muhammad? Supaya saya jelaskan apa yang digenapi Yesus. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu, abangku, jangan ke situ dulu, jangan timpang dalam kita menjelaskan materi ini. Arah pembicaraan kemana? Yang penting jangan lari dari judul. Pertanyaan Anda sudah lari dari judul.
Enggak, masalahnya Taurat itu kan sudah dijelaskan tuh di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf Ya, ya. ayat 12 kan Ini gitu. menghabiskan energi seperti ini bicara kalau moderator tidak jujur. Kenapa? Moderator tadi lari dari pokok bahasan out. Moderatornya Bu Karyana, Ito Karyana moderatornya, Pak Pendeta. Tadi moderator bukan suara Karyana aku dengar. Karyana sama Gus Miftah berdua. Gus Miftah itu Iya, bagian ini Taiwan. mohon izin. Tolong. Ya, mohon izin saya motong. Nah, kalau Ini lari Pak dari Pendeta penggelapan Guru Taurat itu, mohon izin. apakah perjanjian baru atau Quran? Mohon izin. Ya, mohon izin Pak Pendeta. Yang menggenapi Modera- itu Nabi yang akan datang, Pak Pendeta. Santai aja, santai, santai. Santai aja, santai aja, Kasih santai. saya waktu. Ya, Saya Jangan akan membaca baca-baca di Alkitab. bawah ketikan. Baca Alkitab. Dengerin. nomor 7-nya coba Di Anda dalam baca. Matius 5 mulai dari ayat 17 saya mau membuktikan bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Bagus, bagus Pak. Kalau Bapak mau lari ke situ. Ini Bapak keteteran betulan kalau bahas itu. Sesuai dengan judul, malah Elia aja nggak kau ngerti. Nabi yang seperti akan apa. datang. Berarti kita anggap Bapak nggak ngerti Nabi yang akan datang, Pak ya. Yang akan mengajarkan penyempurnaan Karena ada hukum yang Taurat. dahulu Elia yang akan datang 2 kali lagi. 2 kali lagi akan datang. Iya, Elianya sudah datang di tengah-tengah mereka, Pak. Yohanes Pembaptis. Itu sekali. Elia aslinya Yang kedua sudah kali pernah di mana? datang di Saman Raja-Raja, di pengkhotbah juga diceritakan. Itu nggak Jadi bisa begini ya. dipungkiri. Elia sebelum naik ke surga, sudah Sebenarnya ada datang. 3 kali. Berubah lagi. Pertama, dengar dulu. Elia yang asli belum ada disebut tentang kehebatannya dia. Tapi setelah Elia yang kedua, tetapi kuasa Elia itu katanya di kedatangan Yesus yang kedua, Elia yang sudah lama. Makanya aku tanya, ada apa keistimewaannya Elia? Kenapa bukan kuasa Musa yang dibilang? Kan Paham Elia nggak yang itu? Elia sebagai petunjuk jalan berseru-seru kemudian di padang gurun yang adalah Yohanes Pembaptis. Elia turun untuk membaptis Yesus. Itu kan pengakuan Yesus sendiri. Coba Anda baca di Matius. Dengan Matius kata lain 11-nya. begini. Kuasa Elia itu selalu pembuka jalan. Ya, Matius, Yohanes lah itu. Yohanes lah itu. Nanti di hari yang akan datang, kedatangan Yesus yang kedua kali, pembuka jalan maksudnya di situ semua isi Alkitab ini ada banyak rahasia di sini akan terbuka oleh Dia. Mungkin seseorang, tapi rohnya itu ada sama dia, kuasa itu ada. Ya, kepada Nabi itulah. Nah, siapa Nabi itu? Kalau aku bilang nanti umat Kristen juga punya. Ya, siapa? Yang mengerti, yang mengerti, yang Pak Bombom mengerti nabinya. firman. Luga Tambunan. Gak usah sebut, gak usah Gak sebut. usah sebut namanya. Ya. Gak usah sebut namanya. Yang mengerti firman. Ada syaratnya. Elia yang terakhir yang akan datang itu dia bisa membuka semua rahasia isi Alkitab. Siapakah itu yang bisa? Dialah dia. Jadi Elia lagi yang datang sebagai Nabi yang akan datang. Ya. Di mana Masih dalilnya? ada lagi. Makanya bro. Suara Bu Karyana feedback. Di mana dalilnya Ada itu, Pak? berbagai-bagai nabi sebelum Musa, sebelum Yesus, sesudah Musa, sebelum Yesus. Masih banyak nabi. Dipikir kalian hanya 1 orang. Ya, Banyak sekarang lagi. Udah aku sebut tadi namanya. seorang Nabi yang akan datang itu cuma seorang aja, Pak. Bukan 2 atau 3. Ini versimu, versi Al-Quran. Loh, orang Yahudi Jadi kamu yang sekarang- jadi acuan itu orang Yahudi. Maaf bro, kamu ini sekarang berdiri 2 kaki, kakimu 1 di Al-Quran, 1 di Alkitab. Ya, saya kau berdiskusi buat pertanyaan berdasarkan Al-Quran. Saya menanyakan diskusi Alkitab. dengan Pak Pendeta. Saya diskusi dengan Pak Pendeta. Enggak, di awal pembukaan tadi saya sudah menutup pembukaan dan penutup bahwa Nabi penutup yang mengajarkan kemudian segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dosa itu adalah Nabiku, Nabi Muhammad. Nah, saya ingin membantu Bapak untuk menolak itu. Buktikan bahwa bukan Nabi Muhammad dengan cara Anda menunjukkan Nabi terakhir atau Nabi yang akan datang setelah Yesus itu siapa? Kan Yesus menerangkan di Matius 11 nomor 7. Di situ diterangkan bahwasanya Yesus menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ternyata Yohanes Pembaptis diurai oleh Yesus. Diurai oleh Yesus bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Nah, Elia adalah Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Mesias.
Nabi yang akan datang ini siapa? Masa Elia lagi, Pak? Kekeliruanmu ada dua, bahkan tiga kekeliruanmu. Silakan. Elia yang pertama kamu tidak tahu, Elia yang kedua kamu tahu, itulah Yohanes. Elia yang ketiga akan datang lagi juga nggak tahu. Saya mau jelaskan, harus paham dulu Elia yang pertama, yang aslinya. Silakan. Kuasanya itu yang datang kepada Yohanes, kuasanya itu yang datang kepada yang akan datang. Jadi Ya, ada terserah. dua kali nanti roh Elia. Itu Terserah. dia. Kristen tahu itu, kalau itu semua tahu Kristen. Ada lagi abang roh ini- Elia yang akan datang. Abang sebelum ini pernah nggak? kedatangan Yesus kedua kali. Pernah nggak mengetahui atau mempelajari bahwa pada zaman Yesus di situ ada Yohanes Pembaptis, di situ juga ada Elia yang asli datang? Nggak ada itu, nggak ada itu. Nggak ada. Kalau ada Nggak gimana? ada. Kalau ada Anda gimana, Bang? keliru. Kalau Anda ada keliru. gimana? Kalau ada, Mbak, tunjukkan, buktikan. Tidak ada itu di Silakan. Alkitab. silakan Anda baca Matius 17 nomor 1 sampai 13. Silakan Anda baca Markus 9 nomor 2 sampai nomor 13. Yang lain silakan. Simak. Silakan. Coba dengarin. Ya, silakan, Kristen Pak. yang mana yang mengakui ada dua kali datang Elia, yang pertama itu datang lagi dia? Bukan. Tidak Silakan, ada Pak, Kristen baca. yang mengakui itu. Silakan aja baca Markus Markus 9. berapa? Markus 9 Markus nomor berapa, 2 Bang sampai Juma? nomor 13. Silakan. Dibaca, Oke. dibaca. Silakan. Saya silakan. baca. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Ingat ya, ini Ya, saya Markus kasih 9. ya, ada 3 kitab Anda yang mencatat itu, Markus, kemudian Matius, kemudian Lukas, ada Ya. 3. Itu Silakan. penglihatannya tiga murid Yesus itu. Ada Elia hidup di sorga. Silakan, tahu saya silakan, silakan Anda baca, silakan Anda. baca. Baca itu. Silakan. Baca. Oke. Mulai 2 ya. Ya. 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama Tiga murid. dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 3. Stop, Dan stop dulu, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melantang pakaian seperti itu. Mengelantang. 4. Maka Stop dulu, nampaklah stop dulu. kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Dulu. Keduanya sudah berbicara dengan Yesus. Gimana, Pak? Lanjut, Gimana? Dengarkan saya itu. lanjut. Saya mau Gimana? jelaskan. Apa limit saya ya? Gimana? Dengarkan Gimana? saya. Enggak, suara Bu Karyana yang feedback, suaranya mantul Bu Karyana. Dibenerin dulu Bu Karyana. Biar enak. Oke, lanjut, lanjut. Saya jelaskan ayat itu, tunggu dulu. Iya, Ini silakan, Bang Juma silakan. kasihan nih. Jadi Yesus setelah lahir dia ke dunia jadi manusia biasa, ada murid-muridnya, diseleksilah di antara muridnya ini hanya 3 yang boleh melihat kemuliaannya. Yakobus, Yohanes dan Petrus. Petrus. Ya. Yesus menunjukkan kemuliaannya karena kalau dalam keadaan langsung ditunjukkan kemuliaannya maka manusia dosa akan mati semua. Nah, jadi Yesus menunjukkan dengan cara mimpi. Jadi pada saat mereka ini bertiga tertidur, Yesus menampakkan kemuliaannya. Pada saat dinampakkan kemuliaannya dengan baju yang terang tadi, di situ ada Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus, mereka lihat. Di mana itu? Di surga kan? Kok di surga? Baca ulang. Memang tidak dikatakan di surga. Ya berarti Anda ngarang. Jangan ngarang, Pak. Kitab Kasihan deh, Anda loh. Lukas 9 nomor 28 36. Matius dulu, Pak, 17 baca ulang. nomor 1 sampai 13. Markus 9 Ya, 2 ya, sampai benar ini. 13. Ini membuktikan Bang Juma sebentar. Enggak ada sebentar. tidur, enggak ada mimpi, enggak ada surga. Jangan ngadi-ngadi dong. Aduh, Pak Pendeta ini gimana sih? Saya mendahului Kan dikatakan di ceritanya, sini ya. tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Enggak ada di dunia ini. Di Ya, surga iya, di itu. mana? Ya, itu Berarti di di neraka surga. dilantang. Bukan di surga, bukan berarti ketika dikatakan tidak ada seorang pun yang tampan seperti Bang Suma di bumi ini. Berarti saya di surga gitu. Jangan Itu bukti Musa dan jangan Elia jangan pakai bercakap-cakap bahasa-bahasa di ini, surga. jangan pakai bahasa-bahasa aneh gitu loh. Jangan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Saya mau tanya Bang Juma.
Apalagi Pak? Mau tanya Pak Silakan. Juma. Iya. Elia dan Musa itu di mana sekarang? Ya Allah ya Karim. Ya Allah Di ya, dalam kubur atau di surga? Jawab. ya Allah ya Karim. Katanya Pak Pendeta Elia bakal datang. Datang di mana? Di bumi kan? Ngapain lagi bahas itu Pak? Kalau nggak sanggup, boleh. Kalau Anda sanggup. Di mana Bang Juma? Di mana Elia? Terlalu jauh. Kasihan saya lihat. Gak ngerti. Pak Pendeta ini. Jadi ini membuktikan kepada yang 3 murid itu bahwa Yesus itu sedang berada di surga karena mereka tahu Elia sudah di surga. Mereka tahu Musa sudah di surga. Aduh, ngapain naik ke gunung? Boleh saya tanggapi, boleh? Boleh. Ya silakan Pak Pendeta Anda sanggup, Oke. silakan. 4. Enggak, udah pas dia bilang. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Nampak. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Yesus di mana saat itu? Apakah Musa? Yesus di mana? Kapan Yesus bertemu dengan Musa kalau nggak di surga? Iya, itu datang di situ. Makanya Pak Pendeta. Kasihan banget deh lo. Itu di dalam mimpi bertiga bermimpi. Di mana dikatakan mimpi di Baca sana? ayat berikutnya, baca ayat berikutnya. Coba, silakan Anda baca, silakan. Ya. Nah, silakan. Oke, saya baca 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, di surga maksudnya. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ini dalam mimpi Petrus ya. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terus? Kata Bapak. Ya, terus. Ya, dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang. Katanya di surga. Katanya di surga. Ternyata tertidur dari tadi. Katanya di surga. 9, stop. Katanya di surga. Mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah melihat itu. Ya, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka yang apa dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Mereka nggak mengerti. Lalu mereka bertanya kepada, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Elia sudah datang 12. dahulu. Jawab Habis Yesus, itu memang Elia Mesias. akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Terus Nabi Sampai akan 12 datang. saja ya. Iya. Terus Ya, Nabi 13. akan datang. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Oke. Sudah ada Elia kan? Udah nampak Elia, udah nampak Yohanes Pembaptis, udah nampak Kristus. Markus 9 ayat 2 sampai 13. Markus 9. Iya, Ya. Markus 9 2 sampai 13. Sampai 13. Iya, Jadi nggak pernah bertemu. Jadi Musa Nabi- tidak pernah bertemu Nabi yang- Yesus kalau nggak di surga. Jadi Nabi yang akan datang gimana? Dibahas gak nih? Bisa ini Nabi yang kok akan datang tambahin. nih? Ini kayaknya Karyana, ini kan suatu Yesus di bukit. Turunlah Musa dan Elia mendatangi Yesus. Betul Bu Darmi. Gak boleh ngomong kita loh. Jangan gitu lah. Mana di surga ini Karyana Pak Pendeta? Jangan kau toko-toko Karyana, jangan toko-toko Pak Pendeta Ringo-Ringo. Ini di bumi nih, waktu di bukit itu didatangi Musa lah, didatangi Elia lah, Yesus dalam cahaya. Ya kan? Jempol Terbanglah bermuda. murid-muridnya, ditengok lah itu, kok bercahaya? Siapa itu? Sebentar ya, boleh diam ya, Begitu loh sebentar ya. sayang. Betul. Maaf. Bentar. Saya baca dulu ya. Ini Alkitab, saya nggak tafsirkan. Di dalam Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus 1, Yohanes 2,
Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Di waktu berdoa ya. Waktu Yesus berdoa, mereka ini bertiga ngapain? Iya, berdoa. Kalau murid-muridnya Waktu lagi Yesus tidur. berdoa. Lagi tidur mereka, terbangun. Aduh. Kira-kira nih, ketika ia sedang berdoa, ia siapa? Yesus kan? Rupa wajahnya Besar. berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dilihat oleh bertiga. Tiga-tiganya. Ya. Ya, Iya. muridnya itu. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Dilihat oleh Oleh yang tiga orang. keduanya menampakkan diri, Musa dan Elia. Yes. Maksudnya keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara Iya. tentang tujuan Kan datang ke bukit itu, kepergiannya. bukan di surga itu. Di bukit Bentar itu kan? dulu. Bukan. Sorry ya. Bukan di Terus kan surga. nggak tahu keluar saya. Diperlihatkan. Bukan di surga Pak Pendeta. Diteruskan dulu atau saya keluar? Kok ejakulasi dini Teruskan, itu teruskan. namanya, cepat kali Dulu keluar. ya, iya gitu. Kalian harus penasaran. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, Jangan emosi Pak Pendeta, jangan emosi. Baca tiga-tiganya, nomor tiga-tiganya. mereka melihat siapa? Yesus dalam kemuliaannya. Baca tiga-tiganya. Nomor tiga-tiganya silakan. Ayat Tiga-tiga. ini Lukas 9 ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun melihat Yesus apa nih? Terbangun Yes. melihat Yesus dalam kemuliaannya. Pertanyaan, Tiga-tiganya dong. siapakah di bumi ini yang sanggup melihat Yesus dengan kemuliaannya? Enggak ada hubungannya. Nomor Siapa? tiga-tiganya. Muridnya yang tadi, muridnya. Yakobus. Tidak langsung kan? Harus Betul. tidur dulu di dalam mimpi kau bisa lihat bro, kata Yesus. Enggak, baca tiga-tiganya Pak Iya. Pendeta. Jangan bikin malu jemaat. Dua orang yang berdiri di dekatnya itu. Sudah bangun di Dan situ? sebentar. Sudah bangun? Dan sabar. Tiga. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Sudah nggak mimpi, udah tidur lagi kan? udah sadar nih. Iya, udah sadar. Udah sadar. Iya. Ya. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Di mana itu tempat itu? Di gunung kan? Di bukit Di itu. gunung. Iya, di bukit itu. Dia bermimpi di bukit. Tapi yang dilihat di surga. Enggak bermimpi. Dia berbicara di situ melihat Saya ulangi. Bohong begini mah nggak bagus lah kalau bohong Ketika begini. ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Di dalam Mohon tidur izin, dilihat. itu ada yang kelewat Pak Pendeta. Ada telahnya itu. Ada telahnya itu. Mohon izin ya. Mohon izin. Sementara itu Petrus dan temantemannya telah tertidur. ya, telah tertidur. Setelah Dan kejadian ketika dia mereka tertidur. terbangun, dan terbangun. ketika mereka Terbangun. dan mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dalam keadaan bangun. Oke. Lalu setelah Dan bangun apa kedua- yang mereka lihat? Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, ya. Jadi Yesus tidak bisa menampakkan diri langsung kepada mereka, harus dengan cara demikian. Baca terus Pak, nomor 34-nya di tiga-tiganya. Ini. Oke, 34. Tiga-tiga. Ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Itu kata siapa? Tetapi kata Petrus, Berarti Petrus lihat. Itu sudah sadar Pak, udah tidur lagi Petrus. kasihan deh lo, nggak lucu. Jadi yang dilihat Petrus itu, nah ini yang nggak mereka paham ya.
Ada. Cuma ini kan Tapi gini, Paringo izin Paringo ya. Paringo izin kalian Paringo. tidak Udah tahu. Rom, nggak ada ilmu, nggak ada ilmu udah. Rom, udah nggak ada ilmu. Di saat ini Kau itu nggak ada ilmu. Jelas data di situ sudah di terbangun. saat ini Sudah terbangun ditulis data oleh di situ. Lukas. Arom diam dulu. Di saat ini ditulis oleh Lukas, Markus dan Matius. Itu Elia dan Musa sudah berada di surga sebelumnya. Yesus mau menunjukkan kepada di sit- ketiga ini. di situ dikatakan, kalau kau bisa, dan- maaf dulu. Kalau kau bisa melihat Elia dan Musa, kau tahu bahwa Elia sudah ada di surga, Musa sudah ada di surga. Inilah aku di surga. Jadi tidak sanggup kau melihat kemuliaanku ini kalau langsung, karena kalau yang mulia bertemu dengan yang dosa pasti binasa. Gimana? Gimana ceritanya nih kok dibolak-balik orang di mana Petrus Kapan melihat Elia juga dengan kok Musa dengan Yesus bertemu kalau tidak di surga, saudara? ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya. Berarti Petrus melihat Elia dan Musa juga. Karena Petrus takjub dengan penglihatan itu. Mohon izin guru dak. Ini saya bacakan ya, untuk menegaskan saya bacakan nih. Pak Pendeta Bukariana, coba simak baik-baik nih ya. Dari 32 ya, dari nomor 32 ya. Lukas 9 nomor 32, mohon izin. Kak Darni Nanti kejadiannya di dulu, bukit, Bukariana. diperlihatkan di surga. Bu Karyana, saya bacakan dulu secara runtut ya supaya untuk mempertegas saja. Dari Lukas 9 nomor 32. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, nomor 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus, nanti dulu saya selesaikan dulu Bu Karyana. Bu Karyana, saya membaca. Apa arti kemah itu? Nanti Apa arti kemah dulu. itu? Boleh ditanggapi kalau saya sudah selesai, boleh ditanggapi. Tetapi Itu satu pertanda. nanti dulu Bu Karyana, nanti dulu. Nanti boleh Peringatan. ditanggapi. Nanti dulu Bu Karyana, saya cuma membacakan. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Udah? Silakan. Nah, tadi saya salah pengertian memang mengenai ini. Ini saya jelaskan ulang ya. Gak apa-apa, salah saya akui salah, saya jujur bro. Jadi begini, ada 2 kali yang dilihat oleh ketiga murid ini. 1, Yesus dengan kemuliaannya setelah mereka terbangun. Itu 1. Lalu 1 lagi, Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa di dalam tidur mereka lihat. Coba baca ulang, simak ulang. Ada yang mau membaca atau saya yang baca? Yang mana baca yang mana? saya Baca pertegas yang ulang mana? ya. Jadi ada 2 kali penglihatan. Jadi Mereka bertiga. Sekali dilihat Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Itu dilihat di dalam tidur. Jangan bikin dulu pakai echo. Mungkin ada yang apa nih? Bukan, Sabotase. ini Bu Karyana suaranya mantul-mantul dari tadi. Dibenerin dulu sinyalnya Bu Karyana. ngerti gua. Charger ini. Ya, matiin Ini, dulu jadi- chargernya. Ada 2 kali penglihatan yang berbeda. 1 penglihatan di waktu tidur, 1 lagi penglihatan setelah terbangun. Itu yang tertulis di sini. Simak ulang. Itu yang mau? Kita simak ulang ya. Dan tampak di atasnya, ketika ia sedang berdoa, siapa ini? Yesus. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. 30.
dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kita tidak tahu yang tiga itu dalam keadaan seperti apa, nggak tahu. Barulah di ayat kemudian kita tahu setelah mereka terbangun. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus. Tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Dia akan mati kan nanti. 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Maksudnya cerita yang tadi itu, yang tiga orang ini dalam keadaan tidur, lalu dijelaskan lagi setelah bangun apa yang mereka lihat. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dengan kemuliaannya. Jadi masih ada sisa-sisa dari mimpinya itu, nyata Yesus dengan kemuliaannya dilihat setelah mereka terbangun. Jelas ya? Oke, selesai mengenai itu. Saya baca bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17. Yang menggenapi hukum Taurat tidak boleh orang lain kecuali hanya Yesus, dialah korban yang sebenarnya. Setelah dia tidak ada lagi korban selanjutnya. Begini perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan aku untuk menggenapinya. Siapa yang menggenapinya? Muhammad? Yesus. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi dari perkataan Yesus ini terbukti dialah pemilik hukum Taurat itu. Suka-suka dia hukum itu. Nah sekarang coba tunjukkan di mana kekuasaannya Muhammad tentang hukum Taurat. Ini sudah jelas kekuasaan Yesus mengenai hukum Taurat. Dia yang menggenapinya. Saya tantang nih Bang Juma, jelaskan kekuasaan Muhammad tentang hukum Taurat berdasarkan Al-Quran. Oke, Pak. Jadi gini. Ketika Anda membaca Matius 17 itu, jangan kau menyangka aku datang meniadakan, aku datang menggenapi. Menggenapi itu melengkapi, bukan menghilangkan, bukan membatalkan, bukan menghapuskan, bukan menggantikan dengan yang lain. Nah, di situ dikatakan, barang siapa yang meniadakan setitik dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil? Meniadakan. Anda salah mengerti itu. Nanti mengenai itu. Tapi begini. Salah mengerti pula. Ya. Siapa? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah. Jadi Anda yang lebih tahu Alkitab, saya kan baca. pakarnya. Saya tidak doktrin, saya baca. Saya tidak membutuhkan perpuluhan, saya doktrin. Saya tidak ada tendensi apapun. Gitu loh Pak. Nah sekarang Matius nomor 20-nya, sabar dulu, gantian kita. Nomor 20-nya. Ketika dikatakan, jika hidup, oleh karena itu aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Al-Quran menggenapi itu. Inna dina indallahil Islam. Nah, ada nggak ajaran agama Kristen disebutkan setelahnya sebagai penggenapan agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat? Ada Pak? Advent atau Advent mungkin? Ada disebut Advent? Nggak ada Pak. Ya silakan. Sementara itu dulu, silakan. Jadi supaya jangan menurut Anda pengertian saya sendiri, tanya orang-orang Kristen yang ada di sini, apa maksudnya Yesus menggenapi hukum Taurat? Ada Ibu Dian di sini. Pasti Atau penyaliban. Tidak nyambung. Bukan, jangan lama-lama sok pintar dulu. Kamu Jadi nggak ngerti apa? Alkitab. Jadi Mereka yang jawab. ya, silakan. Penggenapan itu menurut ini saudara apa? Pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini bukan Iya. pengetahuan umum aja Yesus- Anda nggak bisa.
Yesus Oke, berkata, coba. satu titik satu iota jangan kau rubah hukum. Iya. Yesuslah menggenapinya. Ya. Iya, Jelas. penggenapannya kan ada terurai dari data nomor 21 sampai 48 kan itu. Enggak jadi Advent orang ketika mendalami apa yang Yesus maksud itu, enggak jadi Kristen orang. Nggak jadi Islam juga. Nggak Jadi Islam Muslim juga. dong. Jadi Dia Muslim. sama sekali nggak ada coba. pengertian tentang Alkitab, Tunggu, kebenaran. tunggu Pak. Tunggu saudaraku. Coba 21-nya apa yang dikatakan? Coba baca sendiri. Anda membaca Alkitab bagaimana sih? Sepotong-sepotong ya? Loh, kan kita ini sudah belajar Pak Pendeta, bukan lagi sekolah minggu kita ini. Kita udah belajar Pak. Udah belajar Saya kita tadi itu. menonton saudara, tapi berbelit. Loh, kok Aku berbelit? sudah menunjukkan. Coba judul kita apa? Judul kita. Ulangi judul. Yang menggenapi kan? Ulangi dulu judul. Judulnya siapa yang menggenapi Taurat? Apakah perjanjian baru? Muhammad apa Yesus? Kan itu pertanyaannya kan? Apakah perjanjian baru atau Al-Quran? Al-Quran ya Nabi Muhammad Pak. Perjanjian baru ya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kok jadi Anda bingung Anda? belum membuktikan bahwa penggenapan hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Belum. Saya sudah membuktikan bahwa penggenapan. Sebentar lu. Saya sudah silakan. membuktikan bahwa kegenapan hukum Taurat adalah Yesus Kristus. Dia menggenapinya. Nah, balik ke topik. Lari dari topik. Moderator cut. Saya capek nih. Tidak ada yang lari dari topik. Lalu bebel yang mau saya ajarin. Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah sekarang coba Anda baca. Baca ya, nomor janganlah 21-nya. kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab Iya. para nabi. Aku datang untuk Aku bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu disebut lagi, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dia yang punya kuasa kan? Ya, apa yang Tunjukkan terjadi? Muhammad berkuasa atas Taurat. Apa yang terjadi Pak? Ini bukan masalah kuasa, ini mengenai penggenapan. Penggenapan dan Jadi, Yesus jabarkan. Izinkan saya bicara dulu. Ketika Saya izinkan 2 jam, saya diam terus. Jangan dong, jangan emosi dong, santai aja bos. Di dalam Matius 5 nomor 17 itu, jangan kau menyangka, Bani Israel nih, jangan kau menyangka, bukan Kristen. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Penggenapan itu bukan mati di atas salib. Penggenapan itu adalah mengajarkan ajaran yang jauh lebih berat. Apa itu? Jangan kau membunuh. Kau mendengarkan firman Tuhan sejak sebelum aku datang. Larangan jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, setiap orang yang marah kepada saudaranya dihukum. Siapa yang berkata kafir? Bukan marah, membenci dibilang, membenci. Perbaiki ya. Loh, di situ marah Pak. Jangan ganti-ganti, Waduh. baca kitabmu. Membenci. Coba Anda baca. marah dengan membenci. Beda Coba itu. Anda baca. Jangan saya, jangan baca. Ya, host moderator baca. Tadi yang di mana? Guru Nda, mohon izin. Matius 5 nomor 21. Matius 5 nomor 21. Oke, saya bacakan ya. Oke. Mohon izin. Oke. Ya, ini pendeta bikin Bible sendiri dah. Saya lagi mau Matius. diajarkan. Aduh. Matius 5 nomor 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Hukum. Dua-dua. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya Marah harus Pak, jangan garuk dihukum. kepala dulu. Jangan garuk kepala dulu Pak. Coba, Siapa yang berkata kepada saudaranya Liana, tolong kafir bantu Sari dulu harus membenci dihadapkan saudaranya. ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil Jangan ajarin saya. harus diserahkan Nggak bagus ke itu. dalam neraka yang menyala-nyala. Marah. Oke.
Marah dibuat di situ. Ya, tolong Kalian tunjukkan bantu. di dalam perjanjian baru Pak Ya, larangan ya. marah. Silakan. Tolong dibantu baca Alkitab. Penggenapannya di dalam kitab saudara, jangan marah itu di mana? Bantu baca Alkitab, membenci saudaranya, membunuh. Itu kata kuncinya, membenci saudaranya gitu. Loh, itu data selanjutnya Pak, data selanjutnya itu data selanjutnya. Itu di data nomor 43-nya. Alamak, aku pula yang mengajarkan. Ini yang mau hadapi saya diskusi. Emang Ini Bang nggak Juma enak. nggak pernah marah? Enggak, Bang Juma begini nggak loh. pernah marah? Kenapa saya katakan begitu? Tidak sama marah dengan membenci. Membenci itu motif dari dalam hati. Kalau Yesus juga marah, membalikkan kursi-kursi semua meja di Yerusalem. Bang Juma juga sering marah? Itu 43 Pak, Bukan 43 itu. persoalannya. Cariana cari ayat membenci saudaranya, ada itu. 43 itu nomor 43-nya. Nah, Masalah generasi. Ya jadi, Allah ya Bang Karim. Juma, Anda bisa tertawa, tapi Anda tidak akan paham kalau tidak ada kerendahan hati mempelajari. Tidak ada Roh Kudus. Enggak ada Roh Ini Kudus. tanya, Begini. bertanya. Masalah Supaya generasi hancur. Bang Juma Hancur, membedakan coba. marah dengan benci. Membenci. Ini penting. Dengar ya. Dibaca ya. Oke. Baca. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh sekarang- yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekarang yang kita mau ikuti ini kan penggenapan Yesus Pak Pendeta. Kamu mendengarkan apa yang diajarkan nenek moyang kita, jangan kau membunuh. Tolong di King James Version, KJV. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya, Ayat itu di King James Version coba. Tapi ini udah lari dari topik. Tunggu enggak, dulu. kenapa? Saya mau jelaskan. Ini saya Maaf, sekalian Pak mau menyadarkan teman-teman Kristen Cuma bahwa saya mau jelaskan penggenapan, kepada- sabar dulu, penggenapan Taurat, Yesus itu lengkap ajarannya di data 21 sampai 48. Itu penggenapannya. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara saya Kristen sudah mempraktekkan itu penggenapan Yesus itu terhadap Torah? Kalau kami praktekkan. Bang Juma, saya mau tanya. Di Alkitab ada dua, membenci dan marah. Mana yang benar? Membenci, marah sama. Tidak sama. Iya, tapi dalilnya kita bicara dalil. Iya ngerti, benci, marah. Saya Beda. tidak. Waduh. Iya memang beda, Pak. Tapi Anda. memang beda, tapi kan data dua-duanya di situ marah. Membencinya di data 43. Jangan digabung-gabung, jangan Kasih saya waktu dipelintir-pelintir. menjelaskan bedanya membenci dengan marah. Tidak perlu, saya pun tahu. Tidak perlu. Tapi buktinya Anda tidak paham. Lah, Mana saya lebih baca jahat yang dua-dua. marah daripada yang benci. Saudaraku, saya baca data nomor dua-duanya kodong. Bukan saya ngarang-ngarang. Baca data dua-dua. Baca lagi ulang Bu Diarni, marah membenci tadi. Kayak lemah lembut aja Bang Juma. Bang Juma kayak lemah lembut aja. Lemah gemulai. Lemah gemulai. Allah, iya biar saudara pendeta kita ini tersenyum tengah kali beliau. 1 Yohanes 3. Tapi mohon izin Guru ndak, mau saya motong sedikit lagi. Mohon izin. Iya, silakan. Tadi beliau mengatakan di KJP. Di KJP juga dikatakan, but I say unto you that Angry. whosoever is angry. Angry. Angry di situ with his brother. Angry di situ. Pak Jangan Pendeta. dirubah-rubah Pak Pendeta, nggak usah. Kalau Pak Pendeta memang anda mau melanjutkan dulu Ayat karena berapa yang data masih dibaca? kurang, boleh istirahat dulu, kita lanjut besok. Kalau memang Pak Pendeta kan baru habis pulang nih, capek lelah beliau. Iya, belum makan. Jangan Belum terlalu makan tegang nih. Pak Pendeta, jangan terlalu tegang. Senyum dong, Biar senyum istirahat. dulu. Senyum dulu Kita dong, hargai senyum. beliau lagi Pada capek. habis waktu untuk senyum, saya mau jelaskan. Senyum Saya dulu, senyum sudah dulu, telah- senyum dulu Pak Saya Pendeta. sudah telah menjawab penggenapan hukum Taurat adalah Yesus. Yesuslah pemilik hukum Taurat. Tapi dari pihak Bang Juma belum menjelaskan bahwa Al-Quran ada hukum Tauratnya dengan rinci, kemudian penggenapannya di Al-Quran belum. Hanya seorang Nabi itu yang dibuat penjelasannya. Jadi ini yang penonton 4.300 nih akan menilai ya. Oke. Saudaraku tadi di awal saya sudah membuka Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Itu penggenapannya saudaraku. Nah, jadi penting ini. Itu pembukaan saya. Katakan ini closing statement saya.
Ya, silakan. 4.000 tahun. Orang Israel mulai dari zaman Adam sampai di zaman Yesus 4.000 tahun mengorbankan domba-domba disembelih. Di akhir dari 4.000 tahun itu berhenti ketika Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Itu maksudnya menggenapi ya. Tadi enggak enggak Kan kebilang kan, bilang ujung-ujung. Di Silakan, kitab ini nih, di kitab Ibrani dijelaskan bahwa korban yang agung adalah Yesus mati di kayu salib, sebab korban yang sebelumnya yang 4.000 tahun adalah korban bayangan. Iya. Cukup jelas ya. Iya. Nah, jadi kegenapan hukum Taurat terbukti adalah Yesus sendiri, bukan Al-Quran. Ya, silakan. Iya, rincian Al-Quran aja nggak bisa, hukum Taurat aja nggak bisa. Ya, silakan. Iya, oke. Terima kasih semuanya ya. Pak Pendeta. Sampai jumpa lagi. Kalau Sampai boleh jumpa kita lagi. nanti debat live. Saya Ya, suka. thank you. Siap. Ya. Makanlah dulu. Makan dulu, istirahat dulu. Mohon maaf Pak Pendeta kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Cekarut di Masya Indonesia. Allah. Ya. Terima kasih buat Gurunda, Pak Pendeta dan juga teman-teman Ikhwan Fillah dan juga teman Muslim ya. Dengan berlangsungnya diskusi antara Gurunda dengan Pak Pendeta, nggak tahu saya namanya nggak tahu nih, Pak Ringo aja lah, Pak Pendeta Ringo. Rahmat, namanya Rahmat. Parah Rahmat itu, loh itu Rahmat Muslim itu pada Gurunda ya, nama Iya, Muslim. kami semua bahasa Muslim. Insani, kakakku Insani. Wow, istimewa. Ya mudah-mudahan Tanda-tanda tapi mualaf itu. amin, Allahumma amin. Tapi dari semua Banyak ya, perdiskusian ya Gurunda dengan Pak Pendeta ini mudah-mudahan bisa mengedukasi. Kenapa Karyana? Kau kenapa? Malu-maluin orang Kristen. Kau nggak sadar yang barusan itu nggak malu-maluin? Joget-joget pula kau. Sorry Bang Arum. Ternyata setelah ku baca juga ayat tadi, memang di gunung, tapi itu diperlihatkan di dalam surgawi katanya. Iya. Itu loh, keadaan di dalam surgawi diperlihatkan. Itu Gimana dapetnya? diperlihatkan situasinya di bukit. Iya. Nggak ada. 3 kitab yang mencatat itu nggak ada diceritakan di surga. Malah Tuhan turun awan-awan ke bumi. Gak masuk akal. Lalu ada suara. Kapan Yesus di dibaca bumi dong. Musa? Kapan Dibaca. Yesus di bumi dengan Musa? Dibaca dalilnya. Dengan Musa. Dibaca dalilnya. Bacalah. Ya itu Udah tidak aku baca. ada. Bukan di surga itu. Bukan di surga. Elia di mana sekarang? Di surga. Namanya kuasa Tuhan bisa Elia Musa di surga. Makanya dalam Al-Quran Musa surah dari surga. Ya udah Musa Ali Imran diperlihatkan yang kedua ayat ini diperlihatkan 100 bertemu dengan Yesus. ayat 169 Al-Quran saya mengatakan Di jangan mana kamu ada mengira. baju putih seperti itu? Nggak ada di bumi ini kan? Iya. bilang. Udah Jangan itu di kamu dalam mengira. awan pula itu, di dalam awan, Itu diselubungi awan. diperlihatkan di bukit itu. Ini menceritakan pekerjaan mereka di bukit. Kejadiannya sampai Petrus katakan, buatlah kemah di sini pertanda bahwa di sini pernah bertemu dengan orang yang sudah di surga gitu loh. Iya. Tapi murid yang 12 itu kan mati di bumi semua, Iya. ya kan? Nah, Musa dan Elia di surga. Nah, itu mempersatukan yang di surga dengan yang di bumi. Yesuslah yang mempertemukan. Iya. Jelas ya? Jelas. Betul. Aku tadi mohon Itu. maaf, salah tadi aku. Karena Jadi aku kira adik tadi di saya, tempatnya aja. Rahmat tadi, kenapa Aaron bilang memalukan? Kamu yang memalukan orang Kristen. Pendeta kamu Kenapa? ngaku-ngaku, S2 kamu ngaku-ngaku. Turun kamu. Kenapa? Jangan marah-marah. Aku kerja kemana-mana gak pernah dapat. Baru ini dapat. Kenapa kau Karyana? Jangan Kenapa? marah. Nanti buka nanti ya. Buka Relax. nanti kemaluanmu. Ini ada di sini. Si Akang. Kamu minta 10 juta waktu itu kan, debat itu. Relax. Mana ada? Kapan? Buktiin. Santai. Waktu mau apa? Waktu kita mau debat 10 juta lah. Berapa kali kau Buktiin. bilang? Mana? Maksudnya Mana? dibayar Kapan? 10. Kapan? Ih, Kapan? masih bagus Iya. itu. Ya minta 10 juta dia. Kapan? Buktiin. Buktiin. Lina aku nih, tidak berani nih. jaya itu. Lina Nih, tidak lihat jaya aku itu nih. minta Ya, 200 buktiin. juta malah. Waktu Buktiin. mau Aku dengan diskusi dengan sendiri. kita. Buktiin Dengan 10 sendiri juta. teleponmu.
Aku bingung, kok pendeta kok minta 10 Buktiin. juta sih? Buktiin. Memang gak dikasih kau. Buktiin. Buktiin ini fitnah orangnya ini buktiin. orangnya. Lina tidak jaya pasang tarif 200 Mana, juta Kang? untuk diskusi sama aku. Mana Kang? Biasa itu kalau Enggak. cuma Kita ngomong sebentar, Bang bertiga. Juma. Akang udah ngakuin, Kian Santang. Akang ngakuin. Kian Santang. Mana Kian Santang buktinya? 10 juta itu mana? Pantasan kau Buktinya mana? mualaf. Gua minta 10 juta. Mana? Jangan Enggak kau bilang tadi buktinya. memalukan, kau yang mancing ya. Kau yang mancing Arom. Mana buktinya? Bikin malu aja Mana kau cari buktinya? kip-kipnya kau. Mana buktinya? Gak jelas kau. Mana buktinya? Buktinya Mana itu orangnya 10 kalau juta? berani tuh ngomong tuh. Masih Akang. Enggak, aku Mana? temani si Akang lagi Kang, kalau Cukup dia udah kembali menyampaikan. ke topik, udah jangan bahas pribadi. Enggak. Ini fitnah dong Kang Handi. Enggak ada bukti tuh. 10 juta Emangnya mana? kupingku ini budak. Emang kupingku budak. Iya, Bertiga. mana? Mana? 10 Loh, juta mana? itu mana? Udah Mana? bahas, Kau kita diskusi meminta. aja. Kau meminta Arom. Kapan? Bikin malu. Mana buktinya? Kores Mana monitor buktinya? Dinda Kores. Aduh jadi gatal sih. Jangan Kian minta Santang. Udah, enggak Anda usah bahas takut. itu. Biar ku bongkar Kian dulu Santang nih si Arom ini. enggak bisa, Silakan. enggak bisa Bang Juma. Enggak bisa Bang Juma. Nggak ada Klarifikasi gunanya dulu Dinda, lah. enggak usah. Aku nggak ada minta 10 juta Kang. Kau jangan framing Kang. Kian, aku nggak mau ini. Dia ngakuin. Oh, kayak gini. Memang kita bertiga ngomong Apa nggak ada itu udah nggak ada itu nggak ada dan nggak ada dikasih juga dan itu nggak ada, udah gua bilang dari awal. Memang gak ada dikasih cuma 500.000. Emang 500.000 udah nggak ada itu. Dulu mau saya luruskan, Arom nggak mau, nggak perlu katanya. Ah tuh. Nggak ada itu Lu nggak aku ada. kejar-kejar kemana-mana mau jumpa nggak mau. Baru ini ketemu. Udah lanjut diskusi. Enggak, dia bilang tadi memalukan, bukan yang itu memalukan. Adik saya kau bilang memalukan. Dia serius orangnya. Salah minta maaf. Bukan kayak kamu. Ya aku Gitu. nggak ada minta 10 juta. Apa 10 juta? Enggak ada itu, Apa enggak 10 ada. juta? Tiga kali kamu bilang, aku mau debat, bayarlah dulu 10 juta, boleh nggak? Di mana? Datang si Akang, Di mana enggak lah, sekedar buktinya? aja lah. Di mana Aku bilang buktinya? aku nggak ngarep. Bu Dua orang Karyana. saksi udah sah. Dua orang Semua- saksi udah sah. Kalau ada yang kayak gitu pasti sampai ke saya Bu, karena saya yang pegang dana gitu loh. Tidak mungkin tidak sampai ke saya. Iya. Ini ngomong bertiga waktu itu. Nggak mungkin ngomong ke Dari saya. situ Siapa? maksud ini ya, maaf ya, Bang Juma izin maaf. Saya mengatakan ini bukan karena mau ini ya. Maksud saya gini, dari situ saya curiga bahwa Arom ini sesuatu hal sudah ada niat mau mualaf atau gimana atau dia dari mana. Sumbernya saya nggak tahu. Jadi orang bilang gini, Karyana, mualaf lah seperti Arom. Loh, enggak lah. Gitu loh. Nggak semudah itu orang di... Itu mah bukan. Kita lagi nggak nyinggung itu Bu, tapi duit 10 juta Nanti itu loh, kamu, saya bingung. nanti orang tahu siapa kamu. Searching itu pendeta Arom ada nggak? Nggak ada lah. Udah lanjut diskusi. Udah. Di Karyana. roomnya Edis. Udah Di roomnya Karyana Edis lanjut dengar nggak diskusi. tadi? Seorang pendeta itu, adik saya bukan pendeta. Udah. Udah Pak Rahmat kan udah kalah, udah nggak usah kemana-mana Bu Karyana, nggak usah marah Enggak sih, kemana-mana udah. Kang. Kalau 10 juta itu nggak ada itu Kang, aneh kau nih. Ya kok jadi ke gua lu, Nggak jangan ada ke gua, kan gua mau lurusin dulu si Karyana Kamu bitah lu, meminta. kata lu nggak usah, nggak perlu. Iya kapan gua ngomong kayak gitu kapan sih Kang sebenarnya? Emang Kang? nggak ada, itu bercanda doang, nggak ada itu. Waktu telepon bertiga, lu gua lurusin Apa nggak mungkin boleh aku katanya bohong? nggak usah. Arom, ayo buka on cam. Saya berani. Aku nggak amnesia. Gue tiap hari om ke on cam, Dari gue situ lagi aku nggak pakai curiga, baju. nggak apa-apa kalau minta 250 juta nggak apa-apa. Kayak dibilang Bang Juma, nggak apa-apa. Nggak, walaupun Betul benar loh. juga, walaupun benar Pak Arom minta 10 juta, tuh lihat Lina Wijaya minta 200 juta apalagi itu. Bukan masalah itu. Maksud saya motifnya udah tahu saya akal-akalannya. Udah nggak ada buktinya sampai detik ini nggak ada minta-minta. Aku tanya ini. Udah nggak pendeta usah di lari mana? kemana-mana Bu Karyana. Bu Jemaatnya Karyana kok di jadi mana? lari Nggak jawab kemana-mana? dia. Kalah debat kok lari kemana-mana Bu Karyana. Jangan nyerang pribadi lah, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh nyerang Karena dia tadi pribadi. duluan, bos. Bos dia tadi duluan. Udah nggak usah nyerang pribadi udah. Akhirnya moderator tuh yang nurunin tuh. Apa diturunkan? Moderator itu yang nurunin. Kita lanjut diskusi aja, nggak usah nyerang-nyerang pribadi lah. Gimana sih?
Lagian itu salah, nggak ada itu kayak gitu. Naik lagi Bu Karyana, nggak usah nyerang pribadi. Iya naikkanlah, biar ada kawanku di sini. Iya, Nanti naik, kalian Bu Karyana, perkosa naik. aku. Kalian perkosa nanti aku. Ini lagi satu birahi terus dari tadi. Birahi lah. Rambut pirang ini kenapa birahi terus sih? Namanya udah 20 tahun. Apa? Menyendiri. Aduh, dasar Amsal. Amsal. Kalau aku Amsal, di Pancur Batu ini udah jelek namaku, Bangkang Kian Santan. Kau Udah tanya itu banyak. keliling di sini. Udah itu Siapa banyak di dia situ, Arni? tukang- Siapa tukang- dia Arni? iya. Si Matupang. Pasti dibilang, salut banget melihat Bu Darni. Oh, Pak Aten itu, ibu-ibu yang sebagai teladan ini di Pancur Batu. Gitu. Tanya, Min. Izin dulu bentar ya. Izin dulu sebentar. Mau setel suara bentar. Ada informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku sayang Abang Zuma, Ustadz, Abang Zuma. Ini pendeta apa sekolah minggu ini, cetek banget omongannya, cetek banget pengetahuan teologinya. Allah berkahi Abang Zuma ya, Abang Zuma diberkahi Allah ya. Barakallahu fikum, sehat selalu, diberkahi Allah, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, pendeta tadi mantap lah. Dia tahu isi Bible itu. Mana ada Nilai chat. lah Iya, buktinya banyak salah Nilailah buktinya. sendiri. Yang nilai itu kan dari pihak teman-teman Muslim. Biarkanlah. Kalau aku mengatakan pendeta tadi luar biasa. Pendeta dia Karyana? Enggak. Oh iyanya? Tapi dia sekolah teologi S2. Oh iya. Lebih paten lagi kalau pendeta asli itu kalau masuk. Pengajar, dia pengajar, ngerti semua. pengajar ke guru. Heeh. Iya. Dia nggak pendeta. Dan nggak mau dibilang pendeta. Bukan Iyanya? bom. Gila pendeta. Janganlah Pak. Bom-bom itu juga bagus kok. Iya, Kita sesama tapi kan Kristen. yang salah ya salah Kak, yang benar ya benar. Udahlah nggak usah kita ikut campur mereka. Yang boleh kalau boleh kita damaikan mereka. itu Kita aja. ini nobody perfect. Tapi jangan apa sojon apa Ibu Karyana, terlalu sombong. apa arti istilah one man show? One man show main sendiri. Siapa itu yang one man show, siapa itu? Ada manajemennya one man show. Aku Nggak main ada sendiri. ulah duniawi. Itu nggak ada Udah hubungannya lah main dengan sendiri. Tuhan. Ada hubungannya dengan Tuhan. Gurunda hati-hati, Gurunda itu si rambut pirang lagi birahi, Gurunda hati-hati. Tengok ya, kalau aku on cam pasti banyak cowok-cowok di bawah itu. Ciut kata Lek ya. Aku atur dulu gayaku ya. Pakai apa? Pakai apa dulu aku? Efek. Bang Juma pun pakai efek itu. Pasti lebih cantik aku dari Bang Juma Lek ya. Tadi di bawah Bu Darni on cam lah katanya. Si CEO di bawah lagi ya. Tuh, kan? Gelap Bu Darni, gelap itu nggak kelihatan. Ini dia kuk kecil. Udah ini aja. Sikit aja, gak usah banyak. Ngapain pula aku mengejar-ngejar Bang Juma ini? Gak level lah ya. Asal. Aduh. Gak level lah ya. Masa udah tua-tua ngejar-ngejar laki-laki. Kita kan Sekelihatan. cemara Kak, cemara. Cewek mati rasa. Iya. Aduh. Dimatikan. Tapi Dimatikan, ya teringatnya, kita kembali ke laptop yang tadi penggenapan Taurat. Ya Tuhan Yesus Bang Juma. Penggenapannya. Dia paling utama semua dari antara yang lain. Kena mute. Gitu. Kena mute Bang Enggak. Juma. Oh iya. Yesus Juma kena mute. menggenapinya bukan dengan bukan dengan mati di atas salib, Bu, tapi dengan menyempurnakan ajaran itu lebih sempurna lagi. Coba aja rendahkan diri baca Matius 5 itu. Saya aja tertarik membaca dan mengkaji berulang-ulang Matius 5 nomor 17 itu sampai 48. Jadi penggenapan, makanya dikatakan di 48-nya kamu harus sempurna sebagaimana Bapa juga yang ada di langit itu sempurna. Artinya apa? Bahwa ketika Torah di dalam Torah dikatakan jangan membunuh, ajaran Yesus itu jauh lebih hebat.
Ketika dikatakan jangan marah, ajaran Yesus jauh lebih hebat. Ketika dikatakan jangan berzina, ajaran Yesus jauh lebih hebat. Ketika ada orang minta kamu jalan 1 mil, ajaran Yesus jauh lebih. Jadi Yesus menggenapinya dengan mengupdate ajaran itu. Makanya dikatakan bahwa barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan itu. Artinya penggenapan Yesus itu bukan mati, tetapi Assalamualaikum Bang Juma, sama forum debat, Ustadz Miftah, semuanya izin Siap. turun. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya cuman nggak habis Nggak di sini pikir aja dulu. sih kalau ada omongan 10 juta itu ya. Intinya Belum sih. enggak. Ya, saya bukan Budani. Ya, saya pribadi, saya tidak pernah ada ucapan seperti itu sama sekali. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi ini cukup menghinakan sih menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya ini izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sedih Bang Arum. Jadi sedih dia. Turunlah dengan hati yang damai. Karena semua yang kita lakukan akan kita tuai sendiri. Tapi Aku entah gimana kenapa ya? Gimana? Sedih juga aku melihat dia sedih kayak gitu. Makanya aku nggak tega aku membuat orang Mana sedih sedih. dia? Buktinya tuh orang biasanya kalau ada Bang Juma bertahan itu sampai pagi ya kan? Kak Dani mau kujodohkan sama dia. Oh, ada istrinya kau Karyana. Ada istrinya itu. Ada. Ada. Sini gila-gila jodoh kan? Nggak, biasanya kalau ada yang kayak gitu itu laporannya teman-teman tidak boleh ada pembicaraan terkait dana tanpa seizin kami sebagai manajemen. Jadi kurasa itu hanya isu Ibu Karyana dalam hal ini harus minta maaf sama beliau. Iya, lagian itu nggak ada. Oh, enggak. Waktu teleponan itu nggak ada Enggak. sebenarnya. itu Kayak gitu. dia Nggak ada. makanya. Ini saya tidak minta maaf. Saya tidak akan minta maaf. Dan saya dengar sendiri. Emang- Udah. Wah, gini Bang Juma, begini Bang Juma. Gimana? Saya, gini loh. Kenapa Bang Arom ini saya curigai? Udah dari awal ada niat. Nah, pada saat Ya itu saya kan nggak kenal kecurigaan beliau. Bu Karyana. Itu kecurigaan Bu Karyana Tunggu, kan. lo jangan bohong lo, dosa lo. Baru Gimana ada sih, rekamannya lu? lo ngaku. Nggak ada itu. Aku Arom minta nggak gitu dengar nggak ada. Arom. Memang nggak ada dia kasih uang. Ya Cuma udah nggak 500 ada. ribu. Tapi dia meminta 3 kali, bolehlah 10 juta ya. Kalau nanti debat gitu. Nggak ada, mungkin Ya. dia bercanda itu nggak ada. Gua nggak dengar itu nggak ada itu. Mau Nggak ada bercanda, nggak dengar pula. Udah ini. nggak ada itu nggak ada. Gua bukan mau bela Arom ya, nggak ada. Udah kembali diskusi aja, itu nggak ada ya teman-teman ya. Akan minta maaf karena itu dengar bertiga. Ya udah terserah lu kalau kayak gitu, terserah lu. Itu nggak ada. Arom nggak minta. Tadi itu aku nggak ada. nggak bakal ngomong kalau dia nggak begitu bilang memalukan adikmu. Nggak ada itu, bohong itu nggak ada. Adik saya memalukan dibilangnya. Karena dia memancing. Tuh loh. Jadi ginilah, ya. Kalau dibilang saya minta maaf, yang benar berarti saya dosa. Ya kan? Karena dia yang memulai, saya beli. Nah, sekarang saya minta maaf dengan situasi ini. Aturan nggak saya buka gitu. Dan saya mau masuk ke dia bukan mau klarifikasi itu. Ketika dia katakan gini Kak Darni, gini dibilangnya. Teman-teman Oten, siapa yang memfitnah? Siapa Sudah ya Bu Karyana, di sini udah orangnya sudah nggak ada. Kita lanjut kan mau diskusi. Udah lanjut saya diskusi. klarifikasi. Pokoknya Arom nggak ada minta duit segitu. Saya klarifikasi nggak ada. Udah nggak ada. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa terkadang memang ketika kita ingin melumpuhkan musuh, kita ada trik
untuk menjatuhkan orang di depan, di mana saja ketika kita terancam, seibarat kita dalam keadaan terpuruk, apapun yang akan kita lakukan untuk membela diri kan gitu. Nah tadi itu ada pukulan telak terhadap Ibu Karyana ketika dikatakan memalukan. Ya kalau saya sendiri sebagai lawan diskusi melihat bahwa lebih berat saya menghadapi Bu Darni dalam menyusun argumentasi berdata dibandingkan pendeta tadi. Artinya bahwa dengan kita menunggu beliau berlama-lama, hampir sejam kita nunggu, ternyata begitu dia hadir mengecewakan kan gitu. Mengecewakan, kenapa saya mengatakan mengecewakan? Bukan karena dia tidak bisa berargumentasi, enggak. Tapi loncatan berpikirnya di dalam berdiskusi itu dia tidak menguasai. Mungkin karena memang dia selama ini fokus mengajar. Sehingga ketika dikatakan bahwa saya memalukan, Ibu Karyana ini tersinggung gitu. Akhirnya dia bagaimana caranya mematahkan argumentasi lawan, ya seperti itulah adanya. Nah, kemudian yang harus dipahami di sini, ketika ada permintaan dana 1 rupiah pun, dan itu serius, itu bukan candaan, bukan main-main, itu pasti terlapor ke Bang Zuma, karena saya yang eksekusi, saya yang meng-approve semua dana yang keluar ketika ada permintaan dari manajemen. Dan itu wallahi demi Allah, saya lagi puasa, saya bersumpah, saya baru malam ini dengar, artinya itu tidak betul adanya. Kalaupun ada perbincangan itu hanya selevel bercanda. Sebagaimana saya kalau diajak ke Jakarta sama anak-anak, ya boleh saya ke Jakarta, tapi bisa nggak saya dibiayai semuanya oleh pihak lawan gitu. Berapa diminta Bang? Ya saya minta sekian. Itu biasa itu. Apalagi pada saat itu kan Dinda Arum ini bukan Muslim, belum Islam waktu itu, dia masih di pihak sebelah. Dan kita yang ngajak dia untuk berdialog, ya wajar lah. Apa? Kamu lawan saya dialog? Iya. Ya udah, kalau gitu kamu siapkan biaya begini. Ya itu biasa, itu wajar. Bukan sesuatu yang harus dipermalukan, enggak. Bagaimana Lina Tidak Jaya minta 200 juta sama kita? Pasang tarif, bikin surat segala macam. Ada loh suratnya itu. Dia bikin surat. Pengamanannya, hotelnya, ini bla 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 bla. Ya macam hebat kali. Aku bilang celana dalam saya yang bekas aja tidak layak aku berikan sama dia hanya untuk sekedar berdiskusi, apalagi duit 200 juta. Ada-ada aja. Jadi ini bukanlah sesuatu yang ini. Cuman Dinda Arum juga ya terbawa suasana karena hal itu berbicara mengenai uang itu kan memang gak bagus meskipun candaan. Ya, Jadi, lagian Gurunda nggak ada Bang Arum minta seperti itu. Saya bukan bela Bang Arum, tapi nggak ada. Kalaupun ada minta, saya pasti ngomong ke Gurunda. Gurunda Pasti gimana itu. nih? Bang Arum Ya. minta segini debat. Kan ini Itu nggak ada pasti. saya ngomong. 1 rupiah pun nggak ada. 1 rupiah pun nggak ada. Justru waktu itu sebelum dia syahadat, saya kan yang ngomong nggak ada permintaan. Kalau kamu mau syahadat besok mau sunat nanti saya kirim uang. Aku loh yang ngomong, bukan beliau minta. Beliau minta. Sampai hari ini, sampai hari ini Dinda Arum itu tidak pernah minta nomor HP saya. Biasanya kalau ada yang mu'alaf itu langsung Bang Zuma dulu jadi sasaran tembaknya. Bang Zuma habis itu curhat begini Bang, orang tua saya gini Bang, rumah saya gini Bang. Itu biasanya kayak gitu. Tapi beliau wallahi, ini saya lagi puasa, sampai detik ini beliau tidak pernah komunikasi dengan saya secara pribadi, nggak pernah. Saya juga belum ada nomornya karena dia tidak menghubungi saya, beliau nggak menghubungi saya. Artinya beliau murnikan akidah. Kenapa kemudian terkesan bahwasanya ini ada misi? Ya karena memang beliau belajar Islam itu sudah lama. Dia bisa ngaji kok, dia bisa baca Quran. Karena memang sudah lama dia belajar Islam. Jadi dia berada pada persimpangan, ketemu dengan para apologet Islam, akhirnya dia putuskan untuk masuk Islam. Nah kalau ada duit permintaan seperti itu bukan minta pribadi. Itu adalah untuk diskusi, itu mah wajar. Tapi dalam hal ini Dinda Arum tidak melakukan seperti itu. Ya, kita nggak bisa mengatakan apa yang disampaikan oleh Bu Karyana itu betul, karena Bu Karyana
kita lihat sendiri bagaimana selain itu adalah pendeta, dia juga adalah adik kandungnya dan dia juga sempat menjagokan adiknya. Dan ternyata di sini ya mohon maaf, saya katakan lagi, saya lebih berat menyusun kata kepada Ibu Darni yang cantik ini dibandingkan pendeta yang tadi. Beliau itu pendeta kok. Beliau pendeta, dia pengajar juga. Ya Saya kira terus begitu. endingnya Gurunda ketika beres debat, beres diskusi, pulang kan. Nah Bang Arom mau kita kasih ongkos juga nggak mau, kata Bang Arom. Udah saya udah dapat dari Pak Haji Deddy Mizwar. Karena main film itu udah dapat. Jadi yang saya kasih itu dari API itu cuma Bu Karyana 500.000, Bang Arom nggak. Bensin aja nggak dikasih Bang Arom. Itu kan honornya dia main film itu biasanya itu. Saya aja kemarin main film 300 juta biasanya itu. Ya saya kira begitu teman-teman. Saya bikin kopi campur masaku dulu, pening saya hadapi pendeta tadi itu. Aduh, betul kata beliau Dinda Arom, malu kita punya pendeta kayak gitu. Lanjut dulu, lanjut. Aku suruh dia istirahat, kalau tidak muntah berkubuatkan ya. Ya silakan dilanjut. Ya silakan buat teman-teman Aliteng yang masih mau berdiskusi silakan. Ayo tab-tabnya tembusin 1M teman-teman. Tembusin 1M silakan. Ya mudah-mudahan diskusi yang tadi bisa mengedukasi, bisa menambah wawasan dan cakrawala berpikir kita ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, tauhid ini sangat penting ya. Keimanan ini sangat penting, ketuhanan ini sangat penting. Kalau misalkan Tuhannya saja salah, ya tentu semuanya akan salah. Dan alhamdulillah kita sebagai muslim sudah terlatih, dididik dengan yang namanya tafakur, tadabbur, ta'allum, semuanya. Maka kenapa di dalam Islam yang wajib itu adalah belajarnya, bukan pintarnya. Thalabul ilmi fardhu minal mahdi ilal lahdi. Ya. Ya silakan buat teman-teman Kristen, ya tab-tab tembusin 1M. Ya. Lanjut Kang Siang Santang, saya juga bikin kopi dulu, campur oli kalau saya. Ya udah saya lurusin ya kalau itu nggak benar. Mungkin Bang Handi mau menambahkan, silakan Bang Handi. Itu sebenarnya pitahan itu udah lama mau saya lurusin, Bang Aromnya kata Bang Arom jangan kan nggak usah katanya. Ya udah nggak saya lurusin. Sekarang timbul lagi. Udah biasa kalau pitahan kayak gitu, udah biasa itu. Bagi kita udah biasa. Kita harus kuat mental guys. Kalau ada pitahan-pitahan seperti itu. Nggak ada kok. Arom minta ke saya seperti itu, nggak ada. Makanya nggak saya laporin ke Bang Juma. Kalau ada permintaan seperti itu pasti akan saya laporin ke Bang Juma. Kan ini nggak ada. Malahan pulangnya aja Bang Arom nolak untuk dikasih ongkos karena udah dapat honor main film. Bu Karyana saya kirim 500.000 untuk ongkosnya waktu debat. Ya kalaupun misalkan ada misalkan ada permintaan dari debater Kristen, saya pengen dikasih honor 50 juta, sah-sah aja, mau 50 juta kayak mau 100 kok. Ada uangnya kan? Kalau ada uang ya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, sah-sah aja. Kalau misalkan kayak si siapa kemarin tuh Bu Darni, si Lina Wijaya minta 250 juta, nggak apa-apa itu sah permintaan dia. Kalau ada uangnya kita kasih, kalau enggak ya udah. Kasih. Nah Ya udah. gitu. Jadi Batal. permasalahan ini nggak usah diperpanjang diperlebar, bukan permasalahan ini kan Bu Darni ya. Betul itu. Lagian itu Arom masih Kristen. Biasanya hidup ini harus ada hepeng. Hepeng. Nang hadong hepeng. Dang adong hepeng. Hepeng do mengatur negara. Itu.
Bayangkan itu, negara ini aja yang ngatur uang. Nggak ada Betul. uang, macam mana coba? Betul, sah saja. Cuma Iya. disetujui dan enggaknya kan itu kita nggak tahu ya, Bu Dani ya. Kalau kita ada Iyalah. uang mungkin kita setujui. Kalau nggak ada uang ya udah, nggak usah. Iya. Gitu. Lagian debat-debat pun kan capek. Capek, harus ada Capek honornya. itu, Betul. otaknya Kita itu, bayangkan menghargai loh. belajar itu. Kita Belajar menghargai itu, ilmu loh. dibahas semua. Kita menghargai ilmu kan. Iya. Hmm. Apa salahnya Api kan punya banyak uang ya kan? Kecil lah bayar 100 juta ya kan? Nggak pantas. Nggak gitu juga. Contoh. Api aku tahu memang banyak uang lah karena kalian kan enak. Karena kalian kan banyak. Jadi Ya, saran kalau saya kalian ke Pak Arom, mengumpulkan dana 1 kuat M mental sebentar lah. kalian. Pak Arom yang kuat mental lah, jangan baper Iya. mendengar Jangan pitahan- nangis, itu pitahan. aja pun nangis. Ah, Udah biasa itu, pitahan kayak gitu udah Iya. biasa. anggap aja apa angin lalu, dah maju terus lagi gitu hidup ini. Seandainya ini Maya, seandainya ya kan ini nggak bener nih. Seandainya bener, Arom minta, ya nggak masalah. Sah-sah aja kok. Iya, Sah-sah nggak masalah. aja. Dia juga Nggak masalah. punya ongkos, harus pulang Iyalah. nanti pakai ongkos. Kalau ada uang kasih, kalian kasih tuh, ya Ya kan? pasti, kalau itu Nah, pasti. itu. Kita harus kuat mental lah, apalagi baru mualaf ya. Kalau baru mualaf itu biasanya banyak cobaannya, banyak cobaannya. Udah tenang aja, santai aja, nggak usah baperan. Jadi ngomong-ngomong si rambut pirang ini kapan A1 nih mualaf nih? Aku kan udah asyhadu Tuhan Yesus adalah juru selamatku Oh, yang gitu. akan menentukan hidupku kelak, layak masuk surga atau masuk neraka. Gitu dong. Bagus lah, Ini kuat yang ini. teguh, yang kuat susah, ya, Bu Dani susah ya. ini goyang Bang Forum, susah. Harus kan udah minum obat kuat jadi susah goyang. Oh, udah dong. Kita harus Nyambung, kuat, Bu Dani. jangan gampang oleng-oleng. Baik teman muslim pun gitu, jangan gampang oleng-oleng. Kalau aku jatuh, pasti banyak tergoncang teman-teman Kristen, kan gitu. Kalian pun gitu. Kalau ada yang jatuh, banyak tergoncang. Jadi sama-sama kita menjaga dari pihak kita masing-masing, gitu. Iya. Betul Bu Dani. Setuju saya itu Bu Dani. Tapi ngomong-ngomong Bu Dani punya pendeta yang jago nggak? Yang paham Bible gitu untuk Banyak. diskusi. Banyak Ya, yang bawalah. jago-jago itu pendeta. Tak mau mereka. Saya sudah capek melarang-larang. Sampai ngapain lah itu, ada itu aku pendeta ya kan. Ngapain lah itu di debat-debat itu. Aku sering ku dengar si Juma itu di bawah aku dengarnya. Oke gini rupanya caranya. Aduh, macam maaf ya, macam anak pautnya kurasa melawan kayak gini katanya. Ya udahlah, nggak usah banyak ngomong itu. Ayolah, masa aku kalian biarkan naik di atas itu? Nggak perlu itu pun di situ katanya gitu. Mereka itu KPA langsung mereka KPA gitu. Tapi sekarang kan udah zaman teknologi. Semua orang pegang HP, semua orang ber-TikTok. Buktinya mereka setiap hari mereka bisa mendapatkan 1 jiwa. Saya bilang, masa pendeta juga nggak mau? Hadapilah mereka Pak Pendeta. Aku bilang gitu. Kalau kalian naik ke sana 20 orang kalian para pendeta itu masuk room teman-teman muslim, jangan mau ribut tapi meluruskan apa yang mereka bengkokkan. Itunya tugas kita. Aku bilang gitu. Aduh sudahlah, nggak ada waktu. Mereka semua KPA langsung. Ya Bang artinya takut. Bukan takut sih, aduh. Kalau misalkan nggak takut ya kenapa nggak diskusi aja naik datang. Itu tadi mereka kerjanya meluruskan. sibuk mereka loh. Melayani pergi ke sana KPA, mereka kan harus membentuk KPA yang baru gitu. Kalau di sini kan enggak, hanya gini aja ribut-ribut, berdebat, berlomba tegang saraf, kan gitu di sini. Siapa yang kuat itulah yang bertahan, kan kayak gitu di sini. Aku memang kuat, cuman ilmuku kurang banyak, itu aja. Kalau aku kuat. Tapi bagus kok Bu Dani tadi meluruskan, bagus kok.
kurang dibandingkan para pendeta itu. Aduh, aku ibaratnya masih anak TK aku dibanding para Iya, pendeta itu. anak TK tapi udah jauh lah. tua banget. Gitu ya. Ini sambut tamu kalian ini. Ya, Baron. Selamat malam, assalamualaikum. Aduh, si Ompong lagi ini yang datang. Yang baron yang dibuat-buat atau memang kayak gitu dia itu, Bang? Gak tahu Forum? saya, gak tahu. Tiap naik kayak gini suaranya, jangan dibuat-buat lah. Biasa aja, Baron. Aku biasa aja ini. Selamat menunaikan ibadah saudara-saudaraku muslim. Terima kasih saudaraku. Dari mana? Aku dari tadi. Mau kemana? Aku mau ke sini. Mengapain di sini? Jumpa Gunda. Oh, sudikah kiranya saudara berdebat denganku malam ini? Dapat apanya kita, Bang Gundaku? Terserah aja nya. Apa? Terserah aja. Dapat apanya kita? Sesama Terserah saudara aja. muslim itu nggak boleh debat itu. Tidak apa-apa. Nanti kita perang saudara kalau sesama muslim debat mulu. Janganlah perang saudara. Kemana lagi kau pergi? Mirip suara kalian, Bang Juma. Mirip. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa abang itu tadi? Sakit gigi atau apa? Sariawan. Bibir pecah-pecah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam, abangku. Kepencet Bang Juma, nggak lihat Bang Juma. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya turun di bawah aja. Yang mualaf itu bukan Mauna ini. Iya betul beliau. Oh, Masya Allah. Ya Bang. Saya nyimak aja Bang. Ya, siap, Bang. Saya malu sama Bang Juma, sering menghujat Bang Juma. Enggak lah. Ya, saya di bawah aja ya Bang Juma ya. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi udah tidur kayaknya. Tidur dia tuh, pakai kemangi dia udah 2 malam. Ada lagi pertanyaanku Bang Zuma untuk Bang Andi. Ya, apa lagi tuh? Saya punya pertanyaan sama Bang Andi itu hanya mau tanya jumlah bulan. Pasti minta 12. Langsung ditahu di. Jadi Ya Bang Zuma memang pandai nih. Iya, begitu nih. Nih masolang generasi. Masolang generasi. Iya, hancur kandang ayamnya tetangga. Sehat-sehat abangku. Iya, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Iya, saya pamit dulu Bang. Iya, hati-hati Ki. Salam sama keluarga di sana. Iya Kanda. Yo. Iya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Candeso. Ya, Candeso. Kepijit atau gimana, Bang? Ketekan dia. Yuk, yang Kristen naik, silakan yang Kristen.
Bu Darni kasihan, biar ada temennya Bu Darni ini. Kalau debat sama Bang Juma, Bu Darni nggak ada apa-apanya. Mana itu ringgo-ringgo Gurunda? Naikkan lagi Karyana lah. Beliau sama Bang istirahat, Juma. kecapean tadi beliau. Oh, belajar ini ya, belajar menyerang ya Rahmat ya. Rahmat belajar menyerang Rahmat. Gimana kabar Dinda Kores, sehat? Lelah dan tamban Gurunda seperti biasa. Cuma Ada kayaknya puasa. aku iya karena puasa. Cuma kayaknya aku sedang menggenapi nubuatan Gurunda. Apa tuh? Ini tumit tumit Gurunda. Tumit. Iya, tumit remuk ini. Ularnya Gegara? pecah palanya tapi. Oh gitu. Iya, ularnya pecah palanya, tumit aku remuk gitu. Syukurlah. Alhamdulillah mendingan. Oh iya, Pak Rahmat Ikhwan, masih nyimak itu di bawah itu. Pak Rahmat naik lagi Pak Rahmat kalau belum capek. Seru loh sama Gurunda tadi tuh. Seru. Malah udahan. Enggak, beliau kelihatan capek. Oh. Ikhwan, anyway sudah rilis ya pembubukan penghujat terbaru. Topiknya tawaf, kontra syubhat tawaf. Silakan menikmati. Ya gimana itu, Dek? Iya, jadi ada dua aku bawa itu. Mazmur sama apa? Dua-duanya Mazmur kalau nggak salah. Satu mengelilingi Mesbeah, satu lagi mengelilingi Tuhannya Kota. sendiri. Waduh. Oh gitu. Yang gitu, yang mengelilingi engkau. Waduh, itu sedih banget Gurunda. Mana Oke. ayatnya? Mazmur berapa? Oh, wah langsung dialog. Mazmur 6 kayaknya. Lanjut Dinda, lanjut. Mazmur berapa? Iya, Kores, biar ku jadi baca. kan dibilang, oh itu keliling-keliling Ka'bah pagan, keliling-keliling Ka'bah itu pagan gitu kan. Si Oki bilang kayak gitu. Nah terus Mazmur 7 Gurunda, Mazmur 7. Mazmur 26 juga Dinda. Iya, yang 26 kan Mesbeahnya. Nah kalau yang 7 ini 26. Tuhannya langsung yang dikelilingi. Di sini dibilang gini. Mazmur Biarlah bangsa-bangsa Iya, berkumpul mengelilingi engkau. Wah, ayat berapa? Mazmur 6. Mazmur 7, nomor 7. ayat nomor 7. Nomor 7, iya. Bangkitlah. Coba baca di situ. Bangkitlah Tuhan Itu, dalam murkamu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Enggak? Bawahnya lagi. Oh, ayat 7 tadi ya, 8. Ya. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau. Dan bertaktalah ya mengelilingi Allah apa Yahweh, bukan mengelilingi maaf Allah. Enggak. Iya, enggak kan katanya kalau Hasem. Iya, kan mengelilingi Ka'bah Dan kan pagan. bertaktalah di Ini atas mereka di tempat yang tinggi. Ya ini Aduh. kenapa Tuhannya dikelilingi? Ini berhala bukan? Kan katanya kalau keliling-keliling pagan, berhala itu. Ini Iya. Tuhannya dikelilingi nih. Berhala berarti. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahta di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Katanya kan Hakimilah keliling-keliling aku. itu kan Nah, pagan dengar ini. dunia. Tuhan Ini mengadili Tuhannya bangsa-bangsa. dikelilingi nih. Hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar? Dan Oh, apakah aku tulus baca sampai ikhlas? bawah nggak akan Ini selamat, Tuhan Bu Yesus Darni. menghakimi bangsa-bangsa. Ya ngapain keliling-keliling? Kan keliling-keliling pagan. Ngapain keliling-keliling? Coba ya. Korban Ya, kedua. makanya ini tunggu. Enggak dong. Korban Bukan kedua. mengelilingi, kan enggak Bukan mengelilingi apa? Mau ditipek, kitabnya mau ditiket. Kores, kan enggak Apa? mengelilingi Mekah di ini kan. Ini kan Iya, mengelilingi tapi Tuhan. ini lebih parah ini kalau pakai standarnya Tritung lebih parah. Ini yang dikelilingi Tuhannya langsung. Tuhannya langsung Apa itu ini tadi? dikelilingi. Mur, bentar dulu. Ya coba cari terjemahan yang lain coba. Siapa tahu push up kalau terjemahan yang lain bukan keliling. Biarlah bangsa-bangsa ayat 8. Cap. Nih, ntar ya. Apa artinya sini? Mazmur 7 ayat 8 berfokus pada keadilan dan kemuliaan Elohim. Mazmur 7 adalah ratapan Daud yang memohon pembelaan Tuhan melawan fitnah musuh, menegaskan Elohim sebagai hakim adil yang menghukum kejahatan. Mazmur 8 adalah nyanyian pujian atas keagungan Tuhan
melalui ciptaannya dan posisi istimewa manusia sebagai ciptaan yang mulia. Ini nanti Elohim menghakimi bangsa-bangsa ini. Ya Elohimnya diapain di sana? Diapain Elohimnya di sana? Dikelilingi. Tangan gitu. Konteks demikian. Syogon Daud tentang kus yang Benyamin yang difitnah. Isi Daud. Seneng banget gue kalau ada counter syubhat perkara itu. diri yang berdasarkan keputusan hati. Jangan kau sama-samakan dengan yang di Mekah lah, Kores kau pun. Iya katanya kalau mengelilingi Berdasarkan Mekah kesempurnaan pagan, karena tanpa kan dosa keliling-keliling tuh melihat muter-muter tuh. Lah ini terhadap muter-muterin Tuhannya sendiri nih. Tuhannya yang pagan atau gimana? Menegaskan bahwa Allah menguji hati batin dan kejahatan manusia akan kembali menimpa mereka sendiri. Dan kepercayaan bahwa Elohim akan bertindak adil, membela orang benar dan menghukum orang fasik. Siapa itu nanti? Yesus menghakimi bangsa-bangsa. Nggak peduli, ini ngapain dikelilingi Tuhannya? Ya udah, bertobatlah nanti kalian. Begitu nanti Kenapa keliling-keliling? Bang Juma. Ini kan keliling